selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya sudah pada join di sini. Pada malam hari ini kita mau membahas secara umum tentang data science di supply chain nih. Ini kan di sini kan para penggiat supply chain nih kan, supply chain enthusiast gitu. Nah, jadi mungkin dari apa yang bisa kita bahas malam ini, yang nanti juga akan dipaparkan oleh Bu Fania, mungkin kita bisa mengeksplor sendiri dan mencari tahu juga nih gitu. Dan kalau mungkin nanti kita juga bisa menambah koneksi di sini yang mungkin memang membutuhkan pelatihan atau apapun itu, bisa langsung sharing-sharing tuh tadi ke Bu Fania gitu. Jadi teman-teman, Bu Fania nanti ada ininya ya, materinya kan ya, ada PowerPoint-nya Ada, ya. ada, Oke, ada. nanti Ada Bu aku share Fania juga yang boleh. langsung share screen-nya ya. Boleh? Oke, kalau gitu langsung kita mulai saja ya Bu Fania ya. Ya, aku share screen dulu ya. Sudah terlihat? Oke, sudah terlihat Bu. Ya, silahkan Bu Fania. Ya, selamat malam Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Terima kasih atas antusiasnya ya. Malam-malam hari Minggu mau belajar. Belajarnya ilmunya yang nggak main-main ini, data science ini. Perkenalkan, nama saya Anjebarta Fania, bisa dipanggil Fania. Saya seorang data scientist. Saya bisa mengaku itu karena saya sudah mendapatkan master degree di data science, di mana karir saya itu berangkat dari ilmu statistika. Saya lulusan Statistika Brawijaya University, kemudian saya kuliah lagi S2 di Malaysia, di Mara University untuk mengambil data science. Dan saya sudah menerapkan ilmu-ilmu saya di beberapa international company luar negeri. Dan saya baru aja nih balik ke Jakarta dan langsung diajak buat kolaborasi sama tim supply chain Indonesia nih keren banget. Jadi saya bersyukur dan bangga bisa sharing di sini. Oke, tadi udah banyak banget pertanyaan terkait data science. Berarti ya, orang-orang di sini tuh orang-orang yang nggak nggak terbatas ilmunya. Alias karena data science ini ilmunya udah bergerak cepat dan saya bersyukur banget karena audiens di sini ternyata sudah pernah mendengar data science. Oke, sebelum itu saya mau lebih menyadarkan lagi Bapak Ibu kalau ternyata data-data di sekitar kita itu berhubungan sama data science. Jadi contohnya adalah kalau misalnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mempertanyakan ya, kok bisa sih gudang tahu kapan stoknya habis? Atau kok bisa sih perusahaan logistik bisa mengetahui kapan pengiriman barangnya? Nah, ini prosesnya tuh sudah modern ya, sudah mengandalkan tidak lagi kayak mengandalkan firasat atau perhitungan teman ini atau ini bukan sihir ya. Ini sebuah algoritma. Jadi mereka menggunakan pendekatan ilmu data yang spesialisnya di data scientist disebut analisis prediktif atau predictive analytics untuk meramalkan kapan suatu stok akan habis, kapan barang akan tiba. Langkah pertamanya tuh ya, karena ini kita berbicara tentang data ya, semuanya itu berangkat dari data. Data apa yang kita punya. Dan pasti itu berdasarkan data historis. Oleh sebab itu kita bisa melihat di masa depan apa yang akan terjadi, semua berdasarkan data historis. Kemudian mungkin kalau di pergudangan, dari ada yang dari pergudangan itu kita perlu mengetahui data musiman juga. Contohnya semisal kalau misalnya pergudangan yang terkait dengan e-commerce. Kalau udah 12-12 atau 11-11, stoknya harus banyak karena di situ minat pembeliannya tuh, minat penjualnya tuh tinggi sekali. Dan di situ juga seorang data scientist harus aware. Kemudian kalau misalnya ada data promosi, event, atau mungkin data-data eksternal, itu semua adalah data di sekitar kita yang penting untuk memprediksikan apa di masa depan. Jadi kalau dari keadaan di sekitar kita kayak kapan stok akan habis, ETA-nya dari pengiriman barang itu kok bisa tahu bagaimana, itu adalah hasil dari seorang data scientist. Contohnya kalau semisal kita berbicara tentang JNE, JNT, kadang mereka tuh udah tahu 2 hari lagi barang akan sampai, 3 hari lagi barang akan sampai. Gojek dan Grab gitu juga driver akan sampai dalam waktu 2 menit, 3 menit. Itu kok bisa seperti itu? Itu karena data historis dan data real time.
Waktu itu variabelnya banyak. Apa aja yang bisa membuat Gojek itu tiba di posisi kita tuh 3 menit? Oh, karena ada data cuaca, ada data traffic, ada data ketersediaan driver dan peminat orang yang mencari driver di saat itu ada berapa banyak. Dari itu semua dibuat prediksi ETA atau estimated time arrival, tetapi tidak terbatas di ojek online saja. Di pengiriman barang itu kan sangat penting ya. Jadi apalagi pengiriman barang kita ketika kita berbicara tentang pengiriman, waktu itu sangatlah sensitif karena itu membawa branding suatu company. JNI, JNT, semua si cepat itu udah persaingan waktu. Kami lebih cepat, kami lebih cepat. Nah, itu udah bawa branding. Jadi, impactnya data scientist itu berangkat dari data, tapi impactnya itu luar biasa, bisa ke branding. Padahal prosesnya tuh nanti saya jelaskan, itu sebenarnya mudah untuk dipelajari. Oke, tadi udah saya jelaskan tentang apa yang terjadi di sekitar kita tuh ternyata hubungannya ada data scientist. Untuk secara teoretikalnya, apa sih data science? Ini adalah satu kalimat yang menggambarkan data science yang menurut saya ini sangat powerful. Yaitu data science adalah bidang interdisipliner yang menggunakan metode ilmiah, proses, algoritma, dan sistem untuk mengekstrak pengetahuan dan wawasan dari data. Dari satu kalimat ini terdapat 3 poin yang paling utama, yaitu pertama, interdisipliner. Alias data science ini nggak guna kalau tidak ada ilmu yang lain. Jadi, semisal Bapak, Ibu atau mau mencoba gitu, aduh saya backgroundnya ini supply chain, emang bisa jadi data scientist? Oh bisa, karena data science itu bisa diterapkan kalau ada keilmuan yang lain. Kenapa begitu? Algoritma atau model ilmu data yang begitu canggih, tetapi kalau tidak diterapkan itu akan mubazir, akan sama aja. Jadi harus kita tahu ilmu yang lain sehingga kita tahu bagaimana cara menerapkannya dengan cara menjawab permasalahan sehari-hari kita. Contohnya tadi katanya, aduh saya tiap hari ini harus input terus pivot setiap hari melakukan hal yang sama menghabiskan waktu 30 sampai 45 menit. Itu adalah Bapak sudah mengetahui, oh saya punya problem ini. Dan data science bisa menjawabnya dengan cara membentuk suatu model atau algoritma. Jadi kalau saya ngeliat teman saya masukkan data, langsung jadi itu hasilnya. Nah, seperti itulah data science. Jadi ada keilmuan yang lain yang bisa digabungkan agar data science ini berguna. Jadi, kalau di supply chain, data science ini digunakan untuk mengoptimalkan inventory, meramalkan demand atau permintaan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Tadi saya mention sedikit tentang interdisipliner, karena data science ini adalah gabungan dari 3 keilmuan yang penting. Yang pertama adalah computer science, matematik dan statistik, dan domain atau business knowledge. Tadi Bapak Ibu sudah punya background supply chain. Berarti Bapak Ibu tuh sudah memiliki 33% keilmuan data science. Kalau mau jadi data scientist, Bapak Ibu tinggal belajar matematika, statistik, dan belajar computer science. Udah tuh jadi data scientist, udah bisa diimplementkan. Jadi nggak ada kata terlambat untuk memulai data science karena ini adalah proses untuk menambah ilmu, bukan menggantikan ilmu. Saya sarankan untuk belajarnya itu dari matematika dan statistika terlebih dahulu. Alasannya adalah karena kita bekerja dengan data. Meskipun itu datanya numerik atau teks atau seberapa kecil datanya, seberapa banyak datanya, pasti memerlukan ilmu matematika statistika minimal menggunakan rata-rata, median, sebaran, atau distribusi. Atau tadi kan menggunakan pivot. Pivot juga itu rangkuman dari matematis atau statistik. Jadi paling dasar dalam mengetahui matematika dan statistika, dan saya jamin Bapak Ibu supply chain ini orangnya tuh hebat-hebat. Jadi udah biasa pakai Excel, udah biasa pakai rata-rata, median itu udah biasa. Nah, berarti kan tinggal nambah ilmu lagi apa, yaitu ilmu komputer, yaitu coding skill. Kenapa? Karena data kita itu bisa jadi itu jutaan, miliaran. Iya, bisa. Kalau ribuan itu diproses di Excel tuh bisa. Tapi kalau setiap hari, kasihan laptop kita, meledak laptop kita. Kalau misalnya data harian gitu, oke, nggak apa-apa data harian diproses, diproses. Tapi kalau kita udah berbicara data bulanan, kalau satu hari datanya udah 100.000, apalagi bulanan, apalagi tahunan. Jadi, fungsinya dari ilmu komputer atau coding skill adalah mempercepat proses. Jadi, dari pengambilan datanya cepat, pembersihan datanya cepat, pengolahannya cepat, dan membantu reporting juga. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu udah terbiasa dengan Excel, berarti tinggal nambah
ilmu coding. Kalau business knowledge, domain knowledge, saya jamin nih Bapak Ibu udah punya ini ilmunya. Bapak Ibu udah bertahun-tahun di supply chain ini pasti sudah paham lah kebutuhan bisnisnya apa. Nah, kalau dari karirnya sendiri, seorang data itu karirnya itu banyak banget. Kalau udah bisa matematika, coding, sama keilmuan bisnis, udah bisa pergi jadi analis di mana-mana. Ada tipe analisnya tuh banyak sekali. Saya juga sudah bekerja di beberapa role. Itu role-nya berbeda-beda. Meskipun pekerjaannya tuh hampir mirip kayak bisnis analis, digital analis, marketing analis. Jadi roles bekerja dengan data itu banyak sekali dan menurut saya, profesi apapun pada akhirnya tuh berhubungan juga dengan data. Meskipun orang jualan di Tokped atau Shopee, mereka juga bekerja dengan data penjualan. Apapun itu, menurut saya itu pasti ada datanya. Tetapi secara umum, secara general, spesialis data itu ada tiga, yaitu data engineer, data analis, dan data scientist. Kalau data engineer, ini adalah orang yang membantu orang-orang lain untuk menggunakan datanya lebih mudah. Jadi dia mengumpulkan data, membuat infrastruktur, kemudian merapikan datanya udah bersih biar orang lain yang memikirkan isi dari data tersebut. Kalau misalnya kita membangun rumah, contohnya ibaratnya membangun rumah ya, data engineer ini yang bikin pipa, bikin blueprint, bikin pipa airnya, ini disambungkan kemana, siapa yang akan memakai. Kalau misalnya di sistem pergudangan, data engineer ini yang merapikan barang-barangnya. Kalau di gudang kan barangnya tuh banyak ya, dan ada orang pergudangan yang memplotkan posisi. Jadi, oh barang-barang ini ditaruh di nomor segini, ruangan segini. Itu fungsi data engineer. Karena datanya banyak. Setiap departemen ada datanya. Dikumpulkan jadi satu, kalau tidak ada orang yang merapikan dan mengcombine, semua nanti pusing kalau butuh. Dan fungsinya data engineer ini agar datanya tuh bisa dipakai kapanpun dan siapapun. Semisal ini data harian di bulan Mei, itu masih bisa dipakai ketika kita mencari tahu di bulan Juli atau bulan Agustus. Tanpa kita harus, aduh kemarin datanya saya taruh di mana ya, di dokumen yang mana, di file yang mana ya. Jadi untuk skala besar, kalau sudah ranahnya perdataan dan menggunakan data yang cukup besar, jutaan, miliaran data, saya sarankan untuk mencari data engineer. Karena ini ibaratnya orang yang mengontrol gudangnya data. Kemudian, data analis itu apa? Data analis adalah orang yang mencari tahu datanya itu seperti apa. Dan biasanya data analis ini bekerja berdasarkan data historis dan data saat ini. Biasanya fungsinya untuk reporting, melihat track KPI, OKR, kemudian apa event yang sudah terjadi, prosesnya seperti apa, data harian, data mingguannya, data bulanannya seperti apa, itu ada data analis. Jadi dia melihat masa lalu dan saat ini. Bedanya dengan data scientist adalah dia melihat ke masa depan. Dia memprediksikan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi semisal kalau data analis itu, oh oke, minat pengiriman contohnya. Pengiriman kita di bulan Agustus pertengahan ini agak melambat. Gitu. Data science menjawab dengan mengetahui kenapa kok pengiriman di pertengahan Agustus ini melambat. Data science menjawab dengan, oh ternyata di jalan-jalan di Indonesia itu banyak event 17-an. Jadi jalanannya banyak yang ditutup. Jadi pengirimannya terlambat. Data science juga memprediksikan, oh berarti keterlambatannya ini akan berapa hari, akan berapa jam. Itu melalui modeling. Untuk detailnya, data science itu berpikirnya bukan saat ini, tapi jangka panjang. Jadi kalau suatu company memiliki seorang data scientist, itu udah investasi jangka panjang. Baratnya emas. Semakin ke kanan ini, semakin kompleks kemampuan dan pertanyaan yang bisa dijawab oleh data scientist, tetapi value-nya semakin meningkat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mencari seorang data scientist, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah apa sih kebutuhan bisnis kita? Apa yang ingin dicapai oleh users? Sampai mana kita ingin mengetahui company kita? Kalau berangkat dari awal pengerjaan data, kalau seorang data analis akan mengerjakan biasanya dari deskriptif, mendeskripsikan keadaan datanya. Kemarin datanya itu seperti apa ya? Apa yang terjadi di company kita? Dan hari ini
apa yang terjadi di company kita. Langkah lebih jauh dengan value yang lebih tinggi dan kompleksitas lebih tinggi untuk mendiagnosis. Kenapa ya kemarin kok terlambat ya pengirimannya? Oh, ternyata ada event 17-an di jalanan-jalanan, jadi jalanannya banyak ditutup. Kemudian seorang data scientist langsung masuk ke situ untuk memprediksikan. Prediksinya, oh berarti setiap pertengahan Agustus, jalanan itu banyak yang ditutup dan pengiriman jadi melambat. Berarti tahun depan kemungkinan besar akan terulang kejadian seperti ini. Melangkah lagi, satu langkah lebih advance, preskriptif. Ini adalah peran data scientist yang mahal untuk apa yang harus kita lakukan terusan. Kalau kita sudah tahu tahun depan ini pengirimannya akan lebih lambat. Apa yang harus kita lakukan? Oh, kita membuat model estimasinya itu kita nggak jadinya 2 hari sampai, tapi 3 hari sampai. Atau kita bikin pengirimannya tuh lebih mahal kalau orang-orang itu butuhnya lebih cepat. Karena memang traffic di Agustus pertengahan itu memang ramai, memang padat. Jadi, ini biasanya ranah data analis di poin ke-1 dan kedua, dan data scientist masuk di poin ketiga dan poin keempat. Tetapi tidak menutup kemungkinan data science pasti berangkat dari nomor 1. Karena tanpa dia mengetahui histori yang ada, dia tidak bisa memprediksi. Kalau misalnya kita cenayang ini, forecasting, kan kita juga harus tahu historinya seperti apa. Kita harus melihat habit kita. Semisal, oh besok saya bangun pagi jam 7. Oh kok tahu besok bangun pagi jam 7? Oh karena saya sudah terbiasa. Setiap pagi saya bangun jam 7. Jadi dia melihat historisnya, kebiasaannya seperti apa, ciri-ciri yang dia miliki. Tidak hanya soal personal atau data, tapi secara company apa yang terjadi, customer kita seperti apa, keadaan company kita dari minggu ke minggu seperti apa, bulan ke bulan seperti apa, tahun ke tahun seperti apa, dan apa yang ingin kita capai. Biasanya prediktif ini dijadikan sebagai KPI perusahaan. Jadi misal supply chain, oh kita akan meningkatkan kecepatan pengiriman gitu, lebih cepat 1 jam atau 2 jam pengirimannya. Itu adalah KPI. Kenapa? Karena kita sudah memprediksikan apa yang akan terjadi. Ini juga terjadi pada kayak Gojek atau Grab gitu. Mereka sudah tahu, oh 3 menit lagi drivernya nyampe nih. Preskriptifnya, oh kita harus segera siap-siap karena drivernya akan sampai. Preskriptif adalah action. Jadi bagian nomor 4 ini, bagian yang paling disukai bapak-bapak eksekutif. Udah, karena ini lebih action, lebih impactful, dan bisa dipercaya. Karena ini berangkat dari data. Hasil akhirnya berangkat dari data. Orang-orang level eksekutif manajerial tuh suka dengan action berdasarkan data, bisa dipercaya, bisa dibuktikan. Tadi udah bicara data, 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 data. Emang bagaimana sih cara bekerjanya? Semua orang yang bekerja dengan data harus melalui 4 step ini. Entah itu data engineer, data analis, data scientist, atau sekedar analis. Mereka harus pertama punya datanya. Nggak mungkin kita berbicara atau mengerjakan data tanpa data. Jadi data bisa didapat dari berbagai uh, sumber, tergantung dari company-nya. Bisa dapat datanya dari mana? Oh, kita ada database internal. Oh, kita bisa download dari suatu platform tuh kita downloadnya Excel atau CSV. Nah, itu udah proses pengumpulan data. Kemudian membersihkan data. Kenapa? Karena tidak semua data itu selalu bagus. Ada aja keunikan data, ada aja kategorikal atau info-info yang hilang atau misinput. Contohnya, saya yakin paling nggak ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah ngisi kuesionernya ngawur. Nah, di situ itu membuktikan bahwa data itu nggak 100% itu benar atau data tidak 100% itu akurat atau terisi. Ada aja keunikan data. Contohnya lagi, semisal uh, ada orang menulis datanya itu Jakarta atau JKT atau DKI. Kalau di mesin di Excel ini udah 3 kategori yang berbeda, meskipun secara human, secara pemahaman kita, ini tuh informasi yang sama, iya itu tentang Jakarta. Tetapi kalau orang lain yang lihat atau foreigner ngelihat, oh datanya, Jakarta sama JKT itu apa bedanya? Siapa tahu begitu. Dan mesin pun juga akan menganggapnya itu adalah 3 input yang berbeda. Jadi kita harus melakukan pelabelan.
dan membersihkan, menstandardize. Dan biasanya kalau kita bekerja dengan data yang jutaan begitu dan setiap hari ada aja data masuk yang berantakan, itulah fungsinya kita perlu data engineer untuk membersihkan, merapikan, menata itu semua di rak-rak data agar orang-orang lain bisa langsung pakai. Kemudian, setelah kita udah membersihkan datanya, datanya siap pakai, kita perlu memahami datanya. Kolomnya apa aja, row-nya seberapa banyak, informasi di dalamnya itu apa aja, kategorikalnya seperti apa. Dan biasanya ini bisa dipermudah dengan cara grafik atau plot. Tetapi di Excel itu dipermudah juga dengan pivot atau kita menerapkan beberapa function. Dan kemudian selanjutnya adalah interpretasi data. Meskipun ini di data science ini sebenarnya masih awal-awal ya, proses awal-awal. Tapi interpretasi data itu penting. Seorang data engineer pun juga harus membuat interpretasi data. Jadi semisal paling basicnya Bapak Ibu setiap hari dapat Excel baru, kemudian dapat pivot. Interpretasi Bapak Ibu apa? Melihat, oh ada kejadian unik kemarin. Atau enggak minimal dokumentasi Bapak Ibu ketika mendapatkan data bagaimana? Oh, naming dari Excel filenya. Data gudang bulan Agustus, tanggal berapa. Itu udah termasuk interpretasi dokumentasi. Kenapa? Agar bisa digunakan lagi di suatu saat. Atau orang lain yang melihat datanya itu nggak kaget ngeliat angka atau teks yang begitu banyak kaget. Aduh, ini artinya apa? Langsung dapat maksudnya. Oh, ternyata data sebanyak ini tuh menjelaskan apa? Itu interpretasi data. Dan biasanya ini data analis itu ranahnya sampai interpretasi data. Sampai di poin keempat ini. Nah, itu ranahnya data analis. Data scientist gimana? Oh, data scientist lebih advance. Kita sudah bikin modeling, bikin algoritma. Kemudian evaluasi, kemudian deployment. Kalau modeling sendiri, ini adalah kita melatih mesin. Gimana caranya dia canggih, dia bisa otomatis meramalkan masa depan, otomatis mempermudah pekerjaan kita. Jadi fungsinya modeling adalah mempermudah hidup. Kalau misalnya ada rutinitas yang, aduh, ini prosesnya lama sekali, kemudian, aduh, besok tiba-tiba kalau peminat pembeliannya banyak, terus stoknya kurang, bagaimana? Itu fungsinya modeling. Biar kita tidak capek-capek berpikir entah apa yang terjadi. Tetapi capeknya adalah kita membuat modelnya, membuat model prediksi. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah berhasil membuat model atau algoritma dan berhasil digunakan dan diyakini itu modelnya sudah tepat, dalam jangka panjang Bapak Ibu nggak perlu pusing-pusing lagi. Tinggal Bapak Ibu kontrol melalui evaluasi. Model yang saya buat bulan lalu masih relevan nggak ya bulan sekarang? Semisal model penjualan bulan lalu habit penjualan user kita itu seperti apa? Oke, ternyata paling banyak penjualnya di Jogja. Terus relevan nggak ya buat bulan ini? Oh, ternyata kurang relevan karena penjualan bulan ini paling banyak tuh dari Jakarta. Kita evaluasi. Evaluasi, oh berarti kita perlu memperbarui modelnya, di-adjust dengan market Jakarta. Nanti di-adjustnya impact-nya bagaimana? Melalui deployment. Kenapa deployment itu penting? Karena ini adalah merealisasikan apapun yang sudah dibuat oleh seorang data scientist, sudah dipikirkan dari data, historical, masa depannya seperti apa, itu di deployment kan. Contohnya adalah Gojek dan Grab. Mereka membuat modeling tentang estimated time arrival, JNT, si cepat, JNE. Mereka membuat itu. Mereka mengevaluasi setiap ada event. Oh, mereka lagi ada campaign. Kemudian pengirimannya lebih cepat. Mereka evaluasi apakah memang pengirimannya lebih cepat. Kemudian di deployment-nya bagaimana? Deployment-nya adalah diterapkan di dunia nyata, di company itu sendiri. Tadi contohnya dari temannya moderator, dia membuat membuat model yang tiap hari dia gunakan, tiba-tiba dia cuma masukin data, hasilnya langsung keluar. Nah, itu sudah dia menaruhkan deployment, bisa diterapkan di dunia nyata. Ini contohnya lagi kalau misalnya sistem pergudangan atau IoT. Jadi udah ada alertnya, udah ada tanda, oh ini kita harus uh, dapetin barang-barang produk lagi. Karena demand-nya tiba-tiba meningkat. Kita harus siap-siap menyediakan supply yang cukup. Nah, itu sudah jadi alert. Kalau di perusahaan-perusahaan besar biasanya udah menerapkan IoT.
Lalu bagaimana sih caranya kita bisa sampai ke situ? Pasti menggunakan tools atau alat bantu. Dan yang paling dasar yang perlu dipelajari adalah SQL atau Structure Query Language. Ini adalah bahasa pemrograman untuk menarik data. Menarik data aja. Jadi uh, sebenarnya dari namanya dia udah kelihatan serem. Dari bahasanya aduh pusing. Tetapi kalau Bapak Ibu mau belajar, 2 hari sampai 1 minggu, Bapak Ibu sudah bisa menguasai SQL. Kenapa? Karena bahasa pemrogramannya itu tidak terlalu banyak dan itu adalah permainan logika. Permainan logika. Dan kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki rutinitas, saya biasanya narik datanya setiap hari itu narik narik data pergudangan, narik data output input barang. Kalau udah rutinitas yang seperti itu pasti query-nya yang dipakai itu-itu saja. Jadi sejujurnya kalau SQL itu lebih cepat dipelajari. Dan kemudian kalau sudah menguasai SQL dan mau fokus nih jadi data scientist, baru belajar Python. Sejujurnya ini pendapat saya ya. Saya lebih lebih senang, lebih cepat mempelajari prediction model, machine learning, deep learning AI daripada saya mempelajari coding Python. Kalau coding Python sejujurnya ini memang perlu effort yang besar, perlu ketekunan, perlu latihan terus-menerus. Karena ini memang bahasa pemrograman ini ibaratnya kita mempelajari bahasa asing. Ini bahasa mesin seperti itu. Meskipun sekarang Python ini bahasanya udah bahasa Inggris dan mudah dipahami, permainan logika juga, tetapi secara strukturnya dari penulisannya itu memang perlu dipahami, dipelajari secara rutin terus-menerus. Kenapa? Kalau enggak nanti lupa, nanti bingung lagi di situ. Dan ini ada tools lagi ketiga R. Ini biasanya ranahnya di akademisi, statistikawan, atau data analis. Karena apa? Karena dia biasanya mempermudah, mempercepat dari ilmu-ilmu statistika, modeling, reporting itu lebih cepat di R. Dan community-nya di R itu lebih ke yang fokus dengan data. Kalau Python, ini community-nya udah luas. Python itu bahasa super. Bisa digunakan untuk data scientist, data analis, AI engineer, machine learning engineer, programmer, software developer, semua bisa pakai Python. Python itu terlalu general, besar kalangannya. Kalau R, ini terfokus untuk yang benar-benar bekerja dengan data, akademisi, statistikawan, reporting, itu pakai R. Tetapi saya sarankan Python karena bisa dikonekkan dengan SQL lebih mudah. Kemudian dari pemodelan dan deployment-nya itu lebih mudah juga. Oke, tadi udah sedikit overview. Saya mau lebih detail lagi, step by step dari apa yang saya jabarkan sebelumnya, yaitu berangkat dari pengumpulan data. Saya jamin Bapak Ibu sudah tahu data company-nya itu berangkat dari mana, bagaimana cara mengambilnya, datanya ada atau tidak. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memiliki data yang ada, itu coba Bapak Ibu cek, ini bisa nggak ya diprediksikan atau tidak, berpikir apa ya yang salah dari data ini, atau coba mungkin direnungkan apa ya informasi penting yang ada dari data ini yang bisa saya terapkan. Kalau semisal, oh data saya kurang cukup ini, datanya terlalu terbatas, mungkin saya harus beli data. Nah, tetapi kalau misalnya data supply chain mungkin tidak harus saya membeli data. Kalau saya pribadi, saya pernah membeli data waktu saya melakukan riset. Saya ingin melakukan riset tentang parfum. Tapi saya tidak tahu orang Indonesia ini suka parfumnya itu wanginya seperti apa. Untuk mengetahuinya, saya membeli data Twitter. Dari data Twitter, saya membeli API Twitter, saya scrape datanya dari Twitter untuk mencari tahu uh, percakapan-percakapan orang Indonesia tentang parfum. Oh, ternyata orang Indonesia tuh suka parfum white mask, suka parfum yang aromanya tropical atau flowery atau watery seperti itu. Saya mengetahui itu semua berdasarkan dari data target konsumen saya melalui sosial media. Itu saya membeli data. Nah, sekiranya data yang ada atau data yang dibeli itu sekiranya kurang cukup, kita pakai data tambahan. Data tambahan ini biasanya buat benchmark atau perbandingan. Contohnya kalau yang dekat-dekat saja, kok bisa ya si Grab ini revenue-nya naik 20%, tapi kok Gojek enggak naik revenue-nya, padahal konsumennya sama. Oh, ternyata Grab ini
baru saja melakukan campaign kumis. Mas Adam, dia dapat brand ambassador baru dan ternyata meningkatkan revenue. Tetapi Gojek tidak melakukan itu. Meskipun konsumen sama, target marketnya sama, tapi mereka melakukan taktik yang berbeda. Nah, data tambahan itu bisa dijadikan benchmark. Atau data tambahan ini biasanya datang dari eksternal yang kita miliki atau kapabilitas kita yang membeli data. Jadi misalnya selain itu juga data tambahan ini bisa scraping dari website atau beberapa platform tertentu. Lanjut, setelah tadi kita mendapatkan datanya, tentu kita harus memproses, membersihkan data karena data ini ada aja isunya. Contohnya datanya hilang, ada baris atau value tertentu, atau malah kolom yang kurang lengkap. Ada aja yang bermasalah, dan kita bisa melakukan solusinya. Kalau semisal datanya hilang, yang sedikit, misal dari 100 row yang kita punya, terus ada satu row yang kurang lengkap, kita bisa dihapus aja. Kenapa? Biar nggak ribet. Kalau data yang bermasalah itu semisal kurang dari 10% dari data keseluruhan kita halal kok menghapus data tersebut agar tidak mempersulit pekerjaan kita. Tetapi datanya nggak boleh sensitif. Kalau ternyata data sensitif terus kita hapus dan informasinya hilang, itu tetap saja merugikan kita. Jadi kita lihat, oh ternyata kalau misalnya datanya jutaan terus yang bermasalah sedikit dan datanya tidak terlalu sensitif, kita bisa mengekskludkan data-data tersebut. Apalagi kalau misalnya kita contohnya bekerja di bidang kesehatan, so, ada pasien menulis usianya 100 terus atau 120 gitu. Terus kalau orang awam melihat, masa sih umur 120 ini di-upload aja datanya. Jangan. Itu datanya sensitif. Kenapa? Karena kita berbicara tentang kesehatan. Make sense. Kalau ada orang umur 100 pergi ke rumah sakit itu make sense sekali. Jadi kita nggak bisa exclude kan. Meskipun biasanya orang-orang yang pergi ke rumah sakit itu umurnya 70. Tetapi kalau ada kayak kita kuesioner, penggunaan aplikasi, terus ada orang mengisi umurnya 120, 150, nah itu baru kita nggak apa-apa exclude. Soalnya berpikir, emang emang iya orang-orang umur 120, 150 masih TikTokan. Kan belum tentu. Ya mungkin mereka masih itu, tetapi daripada kita susah-susah mikir mentargetkan marketing ke mereka, mending di-exclude-kan saja. Karena mungkin ya hanya sedikit value yang menggambarkan orang-orang seperti itu. Kemudian ketidakkonsistenan, seperti yang tadi saya sampaikan, ada orang yang nulisnya Jakarta, ada orang nulisnya DKI, ada orang nulisnya JKT. Kalau semisalnya nih orang Filipina ngeliat data kita, apa tuh bedanya Jakarta sama JKT? Pasti kan nggak tahu perbedaannya. Akhirnya mereka samakan aja. Oh ini berarti ada 3 kota yang berbeda. Padahal orang Indonesia tahu itu satu kota yang sama. Ketidakkonsistenan itu. Solusinya bagaimana? Kita membuat skema pengkodean yang baru agar semua orang bisa menggunakan datanya kembali. Kemudian kalau semisalnya nih, ada orang menulis Jakarta, eh itu Jakartanya itu kota domisili atau kota lahir. Bisa salah pengertian juga. Oleh sebab itu, orang yang sudah melakukan skema pengkodean perlu melakukan dokumentasi agar suatu saat orang mau menggunakan data itu atau suatu saat di masa depan kita sendiri mau menggunakan data itu, kita masih paham. Oh, datanya itu tentang apa sih? Arti kode ini apa? SKU ini itu tentang apa? Kemudian ada lagi metadata hilang atau buruk. Nah, ini yang pentingnya dari dokumentasi. Metadata adalah datanya data. Jadi informasi semua terkait tentang data kita. SKU-nya, order type-nya apa saja, produk ID-nya apa saja. Kita misalnya di Excel atau di kolom itu produk ID-nya ada 1, 2, 3, 4. Satu itu apa ya produknya? Oh, satu itu produk ban. Dua itu produknya knalpot. Tiga produknya spion. Tetapi kan kalau di Excel itu kadang kita nulisnya cuma 1, 2, 3, 4. Terus suatu saat di masa depan kita mau lihat data itu sendiri, terus bingung, satu itu apa ya? Nah, pentingnya metadata di situ adalah mengetahui setiap detail pembagian informasi, kolom informasi, tabel informasi. Tidak hanya mempermudah kita di masa depan, juga mempermudah orang lain di luar sana yang ingin menggunakan data tersebut.
Selanjutnya, setelah datanya kita dapat, kemudian kita membersihkan data, kita perlu mengeksplor data tersebut. Kenapa? Biar data itu berguna. Data itu ibaratnya tuh emas loh. Emas itu mentanyaannya tuh bentukannya tuh jelek, tetapi diekspor ini value-nya tuh kadar emasnya seperti apa. Nah, kita ekspor juga nih. Banyak orang yang berbicara kalau tambang itu di masa depan tuh bukan tambang minyak lagi yang berharga, tetapi data. Banyak orang yang investasinya bukan investasi di data sekarang, tapi investasi di gudangnya data, yaitu investasi cloud contohnya. Karena data itu value-nya besar sekali. Bagaimana kita tahu data itu bervalue? Melalui exploratory data analysis. Sejujurnya ini tuh ilmu yang lama, udah dari 70-an itu sudah dibikin ini exploratory data analysis. Hebatnya masih relevan hingga saat ini dan saya jamin masih relevan hingga masa depan. Apalagi sekarang orang sudah berbicara AI, AI, AI. Kemudian ranah sektor apapun pasti menggunakan data. Perusahaan apapun udah mau cepet-cepetan ini pakai AI. Dan itu berangkat dari explore datanya. Mereka mengeksplor datanya, apa saja value yang bisa diambil, kepentingannya seperti apa yang bisa kita expect-kan dari data-data yang kita punya. Untuk detailnya, untuk explore data tersebut ada berbagai macam cara. Dan ini saya menunjukkan contoh-contoh dari exploratory data. Pertama, data distribusi. Ini kita biasanya melihat pergerakannya, distribusinya itu per hari itu barang keluar dan barang masuk itu berapa banyak. Kemudian ada kejanggalan tertentu nggak? Semisal ada hari tertentu ternyata em, barang keluarnya itu tinggi sekali, melebihi dari yang biasanya. Nah, itu bisa ketahuan dari data distribusi. Kemudian missing data. Datanya tuh, oh banyak yang kosong. Ini kolom F, kolom H juga ada beberapa yang kosong, kolom I ada yang kosong. Missing data. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengganti data tersebut dengan rata-rata atau median, atau kita bisa mengekskluskan row ini. Kemudian outliers. Outliers ini ada kejanggalan. Semisal, oh biasanya dari aplikasi ojek online. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu buka aplikasi ojek online itu biasanya langsung ada rute suggestion. Misal Bapak Ibu pergi dari rumah, langsung ada rute suggestionnya ke kantor. Terus kok tiba-tiba pergi ke mall nih orang? Padahal dia biasanya pergi ke kantor, kok tiba-tiba pergi ke mall di sini? Oh, ternyata habis gajian, mereka jalan-jalan ke mall. Itu ada outliers di detect. Berarti kita harus ngapain? Oh, kalau misalnya mereka seperti itu, mereka sering nggak pergi ke mall. Kalau sering pergi ke mall, hari apa? Oh, hari Minggu. Oh, jam berapa? Jam 10 pagi. Oh, berarti setiap jam 10 pagi hari Minggu, aplikasi ojek online-nya Bapak akan muncul suggestion pergi ke mall. Meskipun hari Senin sampai Jumat Bapak selalu perginya ke kantor. Kemudian korelasi. Ini biasanya banyak digunakan di supply demand. Peminatannya bagaimana? Apakah seimbang kebutuhannya, supply dan demand-nya? Apakah kita bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan produk yang diinginkan? Kemudian patterns. Nah, ini sering di pergudangan itu sering sekali mengatur pattern-pattern tertentu. Semisal pergudangan berhubungan dengan e-commerce ya. Di sini eh, stoknya sangatlah banyak contohnya. Karena ini adalah event 88 Shopee, 88 Tokopedia, 88 TikTok Shop. Jadi kita harus menyiapkan barangnya, SKU-nya harus dilengkapi di tanggal-tanggal segini. Setelah itu drop. Nggak apa-apa, karena itu memang promo eventnya udah mulai berkurang. Kemudian 99 lagi naik lagi. Terus setelah itu turun lagi. 10 10 kita perlu stok lagi yang banyak. Terus turun. Terus 11 11 juga. Nanti 12 nanti speknya tinggi sekali. 12 12. Kemudian data type. Ini untuk mengetahui tipe datanya. Datanya itu string atau string itu teks atau angka atau integer. Kemudian objek atau float atau seperti apa. Kemudian data visualisasi ini. Data visualization itu macam-macam ya. Tergantung preference Bapak Ibu. Tergantung juga preference bos-bos Bapak Ibu. Kadang Bapak Ibu sendiri cocoknya melihat outliers itu pakai plotnya seperti ini. Tetapi bosnya Bapak Ibu lebih cocoknya pakai box plot seperti ini untuk lihat outliersnya. Ya udah, itu preference. Jadi data visualization itu banyak sekali dan bisa disesuaikan sesuai users kita minatnya seperti apa.
Kemudian data quality. Kita harus memastikan datanya itu bisa sustain, bisa kita gunakan di masa depan, bisa digunakan oleh orang lain. Tidak perlu kita membuang-buang waktu untuk melakukan hal yang sama, apalagi di data yang sama. Jadi datanya udah dibereskan, udah dieksplor sekali, bisa relevan, udah bisa dipakai terus-menerus. Kita lanjut nih ke data science. Tadi sudah ranahnya semua data analis sudah kita jawab sampai ke exploratory data analytics. Sekarang katanya data science. Ini nih yang mulai bikin pusing. Kalau Bapak Ibu dengar machine learning, oh keren banget. Udah paham machine learning itu keren banget. Kenapa? Ini adalah ilmu yang akan terus berkembang hingga sampai beberapa tahun kemudian, 5 tahun, 10 tahun. Ini ilmu machine learning ini akan impactful. Apalagi sekarang orang-orang udah bergerak dan membahas tentang AI, AI, AI. AI berangkat dari machine learning, kemudian deep learning, kemudian AI. Jadi awal mulanya adalah machine learning. Dinamakan machine learning sendiri itu karena mesinnya disuruh mempelajari data yang ada. Machine learning sendiri dibagi jadi dua, supervised learning dan unsupervised learning. Dari namanya adalah supervised. Jadi kita mengawasi datanya itu. Kenapa? Datanya sudah memiliki target. Dari awal pemrosesan machine learning, kita awasi variabel-variabel apa saja yang boleh kita gunakan dan targetnya itu apa. Dan di sini itu banyak yang menggunakan regresi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah familiar ya dengan regresi. Nah, regresi itu kan kita memprediksikan variabel target, variabel Y dari beberapa variabel lain yang kemungkinan mempengaruhi dari variabel Y ini. Ada targetnya. Nah, machine learning-nya di mana? Kita memaksakan mesin untuk menghafal pola-pola tertentu dari X1 hingga XP untuk mengetahui Y-nya ini akan seperti apa. Jadi kita paksakan untuk belajar. Tetapi kita kontrol. Oh, pakai variabel ini mempengaruhi nggak ya untuk memprediksi pengiriman barang itu tepat waktu atau tidak? Pakai variabel ini berguna nggak ya untuk memprediksi demand supply kita? Oh, ternyata nggak berguna. Harus pakai variabel lain, baru dimasukkan variabel lain. Jadi kita mengawasi prosesnya. Beda dengan unsupervised. Unsupervised ini tidak ada labelnya. Jadi data kita punya data sekotor, seunik, serandom apapun kita masukkan ke mesin. Mesinnya suruh cari polanya sendiri. Kita nggak mengawasi. Kenapa kita tidak mengawasi? Karena kalau bisa datanya jutaan, terus kita disuruh mencari pola user gitu, contohnya pembeli. Kalau datanya jutaan, kita mencari pola behaviornya mereka dengan cara mengawasi, kita gila. Ngeliat datanya aja banyak, kita nggak tahu orang-orang seunik apa, behaviornya seperti apa, kita pelajari, akan membuang waktu sekali. Untung banget kita sudah berada di era machine learning, di mana banyak sekali ilmuwan-ilmuwan sudah membuat model yang kita langsung pakai agar mesin itu belajar keunikan-keunikan dari data-data ini. Jadi contohnya unsupervised itu ada clustering untuk membagi-bagi berdasarkan kecocok-cocokan kemirip-miripan. Ini biasanya untuk target marketing. Contohnya, oh behaviornya orang Jakarta itu kalau weekend tuh pergi ke mall. Berarti kita kalau mau campaign untuk ojek online, untuk yang tujuannya ke mall. Atau yang sudah biasa sudah dilakukan oleh Grab dan Gojek adalah orang-orang yang pergi ke airport. Ada diskon code tertentu untuk orang-orang yang pergi ke airport, contohnya Grab Bandara, Go Go Bandara, kodenya, kode diskon. Jadi dia sudah mempelajari pola-polanya user. Kemudian association. Ini kemiripan. Jadi semisal customer recommendation. Nah, kalau Bapak Ibu tuh pernah penasaran, semisal Bapak Ibu pengen beli sepatu, langsung tiba-tiba di TikTok, Facebook, atau Instagramnya ibu-ibu tiba-tiba ada iklan sepatu. Loh, kok bisa muncul? Wah, ini jangan-jangan HP-nya ngerekam obrolan kita nih. Oh, jangan-jangan apa ini? Kok bisa dia tahu saya nyari sepatu? Itu bukan sihir. Itu sudah algoritma dari association, customer recommendation. Semisal Bapak Ibu habis search informasi
tentang sepatu atau search di e-commerce informasi tentang sepatu. Dari sistem marketing, Meta, Google, mereka bisa mentargetkan marketing orang-orang yang sedang search produk sepatu. Jadi Bapak langsung dapat iklan sepatu. Padahal cuma browsing doang. Kemudian dimension reduction. Ini biasanya untuk big data visualization. Semisal datanya begitu besar tetapi ternyata datanya kurang informatif, mesin akan mencari informasi dari sebanyak itu data. Jadi informasi mana yang penting langsung diambil. Kenapa kita perlu mesin? Karena kalau kita mencari sendiri satu persatu, wah lama. Apalagi datanya jutaan. Kita bagaimana caranya tahu ini penting atau enggak? Bagaimana cara mengukur seberapa penting data tersebut? Itu makanya kita perlu machine learning. Jadi di sini adalah awal mula dari produk-produk canggih di Indonesia, di dunia. Startup, company-company besar, IoT, AI, semua berangkat dari sini, dari machine learning. Ini lebih detail lagi tentang supervised learning. Supervised learning itu ada dua. Ada regression. Yang paling terkenal ada dua, regression dan classification. Regression itu biasanya outputnya adalah angka. Contohnya, besok suhunya berapa ya? Oh, besok suhunya 84 Fahrenheit. Bedanya sama klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan. Besok itu panas atau dingin ya? Besok hujan atau cerah ya? Itu klasifikasi. Jadi, tapi tujuan keduanya adalah untuk meramalkan apa yang akan terjadi. Semua berkat apa? Berkat data di masa lalu. Semisal kondisi cuaca seperti apa? Oh, malam ini sudah mulai berawan, sudah mulai mendung. Berarti besok ini suhunya akan dingin. Oh, besok ini berarti akan hujan. Semua berdasarkan data historis. Jadi kalau semisal Bapak Ibu di kantornya itu melakukan rutinitas yang sama atau ingin mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, Bapak Ibu pikirkan dulu, outputnya akan angka atau kategorikal. Kalau angka pakai regression, kalau kategorikal pakai classification. Kemudian ini unsupervised learning. Unsupervised learning yang tadi saya bicarakan, kita tidak mengawasi datanya atau mesinnya bekerja seperti apa. Kita cuma taruh aja datanya seberapa kotor, ya nggak kotor-kotor banget, seberapa random data itu kita masukkan ke mesin. Nanti mesin sendiri mencari pola-pola yang mirip. Contohnya ini, kita kasih ini gambar-gambar buah-buahan, ada apel, ada pir, ada stroberi. Kita nggak beritahu, oh yang ini apel ya, oh yang ini pir ya, yang ini stroberi. Kita nggak kasih tahu. Kenapa? Biar mesin mengetahui sendiri keunikannya. Jadi contohnya, oh yang warna merah bentuknya besar seperti ini, itu apel. Kemudian, oh yang warnanya hijau, kuning, yang ada daunnya seperti ini itu pir. Oh, berarti yang buah yang warnanya merah kecil berbintik itu stroberi. Kenapa kita tidak mengawasi? Karena data reality kita, Bapak Ibu sendiri sudah mengetahui datanya Bapak Ibu itu seperti apa. Itu tidak semudah gambar apel, pir, dan stroberi ini. Datanya tuh random, macam-macam uniknya tuh luar biasa unik ada aja. Dan kita biarkan mesin udahlah kamu cari tahu pola-polanya vendor-vendor kita tuh seperti apa sih. Misalnya ada vendor yang churn atau yang sudah nggak bekerja sama sama kita. Bapak Ibu coba cari tahu daripada nyari tahu satu-satu, apa ya tanda-tandanya vendor kita churn? Apa ya tanda-tanda vendor kita tuh pergi bekerja sama sudah tidak bekerja sama dengan kita apa ya? Daripada Bapak Ibu bingung, taruh aja di machine learning pakai algoritmanya machine learning yang unsupervised learning biar dia mencari tahu gejala-gejalanya. Oh, ternyata kalau vendor yang pernah melakukan keterlambatan 10 kali, pengiriman keterlambatan 10 kali, mereka cenderung untuk churn. Mereka cenderung untuk berhenti bekerja sama. Seperti itu. Dan angka 10-nya ini dari mana kita tahu? Ya dari mesin suggestion, ya dari algoritmanya. Nanti saya akan memberikan gambaran sedikit lah. Algoritma itu seperti apa, code-nya itu seperti apa. Karena kalau secara kata-kata doang, ya kita paham. Tapi direalisasikannya itu bagaimana? Nanti saya akan jabarkan lebih. Kalau sudah, karena kita tadi berbicara tentang prediksi, prediksi apalagi uh, semisal kita mengajukan hasil prediksi model kita ke eksekutif atau manajerial, bos-bos kita akan tanya, emang aku bisa percaya dari model kamu?
emang prediksi kamu tuh bener? Emang iya angka ini bisa dipercaya? Taunya dari mana? Dari model evaluasi. Jadi kita evaluasi. Nah, dua model evaluasi yang paling terkenal adalah confusion matrix dan kurva ROC atau ROC dan AUC. Confusion matrix adalah matriks yang mengetahui seberapa banyak kita memprediksikan betul dan seberapa banyak kita memprediksikan hal yang salah. Semisal kita mentrain data kan. Nah, sekarang sudah akhir Agustus. Semisal kita memiliki data vendor. Kita mau mengetahui apakah vendor ini akan churn atau stay loyal dengan kita. Dari kita mentrain model bulan Juli. Kemudian kita tes di Agustus. Kita awal Agustus. Minggu pertama, minggu kedua. Kita cari tahu, ini datanya bisa nggak sih, relevan nggak sih? Apakah data-data di bulan Juli ini bisa memprediksikan di bulan Agustus? Kita cek. Oh, ternyata dia berhasil memprediksikannya 90 betul. Yang negatif, yang tidak churn, alias mereka akan loyal. Kemudian mereka berhasil memprediksikan 85 vendor akan churn. Nah, hasil ini yang kita jadikan pembuktian. Oh, berarti kita bisa membuktikan sebanyak ini betul dan yang warna ungu ini yang salah gitu. Nanti hasil akhirnya ada persentase seberapa akurat. Itu yang pertama. Nanti saya juga akan kasih gambaran seperti apa confusion matrix secara praktikal. Nah, selanjutnya adalah kurva ROC, AUC. Semakin kurvanya ini ke kiri, semakin bagus. 9 dan ini informasi 96% dan garis-garis putus-putus orange ini biasanya benchmark kita. Semisal ini paling cocok ini digunakan untuk stok barang. Semisal kita udah set nih, stok kita akan aman. Tetapi tiba-tiba ada demand yang begitu tinggi sehingga mode prediksi kita tuh tidak relevan. Jadi birunya ini langsung drop karena dia tidak bisa memprediksikan demand yang dadakan karena tidak sesuai dengan pola kita. Kita cek, oh biasanya kebutuhan keluar barang kita tuh cuma 1.000 piece per hari. Kok tiba-tiba ada 2.000 piece? Mode kejadian-kejadian seperti itu, model tuh kadang tuh nggak bisa memprediksikan. Karena itu di luar dari data yang kita sediakan. Oh, ternyata ada suatu company yang membeli produk kita secara massal. Langsung company itu datang, mau beli 1.000 produk tambahan. Langsung kita langsung kekurangan supply. Jadi kurva erosi ini sangatlah sensitif dan berguna kalau dipakainya itu real time untuk cek apakah supply kita masih oke dengan demand-nya. Nanti kalau tiba-tiba birunya ini anjlok di bawahnya orange, wah kita harus panik ini. Kita harus menyediakan supply yang cukup untuk besok agar sesuai dengan demand kita besok dan minggu depan dan bulan depan. Gitu. Itu model evaluasi. Dan deployment-nya gimana? Tadi kita udah menyiapkan datanya, berpikir gimana data ini berguna, menunjukkan value-nya. Hasil akhirnya itu seperti apa? Hasil akhirnya itu di deployment. Nah, prosesnya itu biar kita di data lab, di output, deliverable data science project, kemudian prototipenya itu bisa berupa statistical to machine learning model, analysis result, data visualization, R atau Python script. Hasil produknya berupa produk rekomendasi, root cause analysis, KPI dashboard, dan lain-lain. Nah, KPI dashboard ini karena kita berbicara tentang prediksi ya, biasanya kan ada KPI-nya. Kita bisa memprediksikan, oh bulan depan target penjualan kita naik 10%. Apakah ini akan sampai nih ke 10%? Itu jadi KPI dashboard. Kemudian rekomendasi, produk rekomendasi. Oh, semisal, oh kalau ternyata di setiap 88, 99, 10, 10 itu peminat eh, produk keluarnya itu dari gudang tuh tinggi karena banyak orang yang beli pada tanggal-tanggal segitu. Berarti kita harus merekomendasikan apa? Oh, kita merekomendasikan supply yang sangat tinggi di sebelum momen tersebut. Root cause analysis. Ini biasanya untuk mengetahui apa sih yang terjadi, kok bisa kita tiba-tiba mengalami keterlambatan pengiriman pada Agustus pertengahan, apa yang terjadi? Itu root cause analysis. Dan deployment. Deployment ini paling banyak itu kita bisa lihat tuh di produk aplikasi di HP Bapak Ibu. Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee, apalagi Google. Itu adalah hasil deployment dan semua bergerak dari data.
data penjualan, data driver, itu hasil akhirnya adalah suatu platform, suatu produk real yang bisa kita gunakan sehari-hari. Itu produk data deployment. Nah, tadi tuh data scientist tuh kayak kesannya tuh keren banget. Oh, kok canggih ya data scientist. Berarti kalau ini meningkatkan revenue tim dan perusahaan saya. Iya, terdengarnya tuh keren dan impactful, tetapi tantangannya tuh ada aja. Tantangannya bisa mencakup berbagai aspek, mulai dari datanya. Datanya kita tahu sendiri kalau misalnya bekerja dengan data tuh kadang datanya itu bermasalah. Apakah data scientist tersebut mampu mengambil kesimpulan, membersihkan, mensuggestion dari data yang ada menjadi sesuatu yang impactful? Apakah bisa terjadi? Kemudian tantangan lainnya, apakah kemampuan komunikasi data scientist? Kebanyakan tuh orang itu matematika terus yang dihitung. Kemudian Excel terus yang dipakai. Coding terus. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa mempresentasikan apa maksud dari data-data yang sudah dia kerjakan. Padahal tujuannya data scientist adalah melaporkan temuan data-data yang unik dan merencanakan apa yang akan terjadi. Kalau semisal bos-bos Bapak Ibu tuh tidak bekerja langsung dengan datanya, tetapi cuman pengen tahu hasil akhirnya. Data scientist perlu mengetahui komunikasi yang bagus untuk menyampaikan informasi-informasi tersebut agar agar berguna. Dan tantangannya biasa dari data scientist adalah berusaha berpikir bagaimana model atau prediksi dia tuh impactful. Jadi semisal kalau bekerja sebagai data scientist sendiri, saya mendapatkan tugas, saya tidak langsung bekerja, saya berpikir terlebih dahulu bagaimana ya saya mengerjakan ini. Kadang itu bos itu cuma minta sesuatu cuma satu kalimat set. Dia ngomong gampang, kita ngerjainnya susah. Jadi kita harus berpikir terlebih dahulu, perencanaan. Kita harus ngapain dulu ya, datanya tuh apa aja ya, apa aja masalah dari datanya ini. Aku harus ngapain ya dengan data seperti ini. Dari data ini saya bisa ngapain ya. Kemudian impact-nya apa saja ya, apa yang perlu kita deploy. Itu tantangan data scientist. Bagi Bapak Ibu yang mau mempelajari lebih lanjut tentang data scientist, ini saya kasih short peta jalan belajar yang perlu Bapak Ibu tekuni. Yaitu pertama, pelajari statistika dasar aljabar. Ya, statistika dasar meskipun Bapak Ibu udah terbiasa, itu saya yakin ini Bapak Ibu sudah terbiasa di poin ini. Jadi bisa langsung lompat ke poin kedua, yaitu belajar bahasa pemrograman. Tadi sudah saya jelaskan, data scientist itu interdisipliner, butuh tiga keilmuan, ilmu bisnis atau yang sesuai bidang Bapak, kemudian ilmu statistika dan matematika, baru ilmu computer science yaitu pemrograman. Untuk menjadi data scientist, Bapak Ibu perlu belajar bahasa pemrograman mulai dari Python dan SQL. Kemudian, kalau sudah itu pelajari library-library tertentu Pandas dan Matplotlib. Nanti saya berikan contoh gambaran seperti apa sih library di Python, Pandas, Matplotlib itu apa, ini bahasa apa, ini kata-kata apa, nanti saya tunjukkan. Kemudian baru dari situ pahami machine learning. Tadi menurut saya mempelajari machine learning ini lebih cepat dan lebih mudah daripada mempelajari bahasa pemrograman karena saya sendiri mengalami saya belajar Python dan bahasa pemrograman itu lumayan lama, butuh ketekunan, butuh kedisiplinan untuk terus belajar. Apalagi teknologi sekarang banyak yang baru. Oh, cepet banget perkembangannya teknologi. Jadi ada aja yang kita harus kejar. Tapi kalau sudah sampai kita udah paham cara bahasa pemrograman, belajar mesin learning itu ada gampang. Cuman pakai logika, cuman pakai model-model yang udah dibuat orang. Jadi ini cenderung lebih gampang daripada mempelajari bahasa pemrograman. Nah, yang terakhir adalah berlatih dan bangun portofolio. Terus belajar, kemudian terus update dengan informasi teknologi-teknologi yang baru. Dan saya bangga banget Bapak Ibu tuh hari Minggu malam ikut webinar podcast seperti ini, berarti kan Bapak Ibu menambah ilmu baru nih. Jadi secara nggak langsung Bapak Ibu udah berada di peta jalan belajar data science ini karena mulai update nih apa yang terjadi dengan data science. Seperti itu. Nah, saya mau kasih kesimpulan untuk yang sesi teoretikal ini. Nanti setelah ini saya akan sedikit overview uh,
tentang prakteknya data science, tapi untuk secara teoretikal saya mau memberikan kesimpulan 4 poin utama, yaitu data science adalah seni menerjemahkan cerita. Kenapa bisa begitu? Karena data science ini berangkat dari data yang kotor, berangkat data dari yang rumit, yang susah dipahami, tetapi bisa memberikan suatu cerita. Bagaimana perjalanannya user dari dia search barang sampai dia membeli sampai dia check out, membeli pembayaran seperti apa. Itu adalah sebuah cerita. Dan kita juga menyampaikan expectation, prediksi di kemudian hari itu melalui cerita juga. Kemudian, ilmu ini adalah proses sistematis, bukan sihir. Jadi harapannya Bapak Ibu sekarang ini sudah nggak merasa, kok bisa ya Facebook atau Instagram tahu saya lagi nyari sepatu. Nah, itu dari sini harapannya Bapak Ibu sudah paham. Oh, ternyata ini ada sistematis algoritma di belakang. Ini bukan sihir. Ini adalah sebuah ilmu data yang terkoneksi, yang menjadi suatu model dan algoritma, dan ada di sekitar kita. Dan kemudian data scientist adalah memiliki dampak. Dan di mana dampak itu adalah tujuan utamanya. Meskipun contohnya seorang data scientist sudah melakukan analisa data yang begitu hebat, begitu rumit, begitu susah, tetapi kalau nggak ada dampaknya, buat apa? Jadi yang paling mudah untuk memberikan suatu impact adalah mengetahui suatu masalah terlebih dahulu. Apa masalah yang ingin diselesaikan Bapak Ibu dulu? Melalui poin keempat, yaitu rasa ingin tahu. Bapak Ibu ini ingin menyelesaikan apa? Ada masalah apa? Bapak Ibu ini ingin mengetahui apa di masa depan? Di masa depan ingin menghadapi seperti apa? Dan itu adalah modal terpenting untuk memulai proses dari data science. Oke, dari sesi teoretikal tadi, apakah ada yang ingin ditanya jawabkan? Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lompat ke sesi overview praktikal? Waduh, luar biasa. Udah mulai pusing ya? Malam-malam bikin Aduh, pusing. ini semoga teman-teman masih tetap eh, fokus ya mendengarkan karena tadi luar biasa nih, bener-bener hal yang baru kalau kalau untuk saya pribadi ya Bu Mania ya. Semoga saya aja yang ngebul ya teman-teman, lancar jaya ya. Oh iya, ini nih mumpung nih kita kan ada eh apa berhenti dulu sebentar. Kayaknya Oh, boleh. kita foto dulu kali ya. Pak Yudi, better kita foto dulu kali ya Pak Yudi ya. Sekarang udah sampai 48 partisipan nih. Kayaknya Oh, kita banyak ya. Iya, boleh foto dulu deh. foto dulu ya Pak ya. Iya. Oke, teman-teman semuanya, Bu Fania boleh bantu di close dulu Oh, Bu. Oke, sorry. sudah Betul. selesai. Oke, Oke. sudah, jempolnya sudah bisa diturunkan semuanya. Oke nih, sekarang kita mau lanjut nih ke sesi tanya jawab sebelum Bu Fania lanjut ke selanjutnya apa Bu Fania nanti mau ada lagi yang mau Overview praktikal, cuman overview aja. Enggak praktik, overview. udah cuman Jadi kita overview. nanti bakal tahu praktisinya seperti apa ya. Betul, Kita iya. bisa mengaplikasikannya seperti apa. Oke, dari yang tadi sudah dijabarin nih, kira-kira dari teman-teman ada nggak sih yang mau ditanyain, yang kayaknya saya sudah pernah mengalami ini deh gitu pada saat kantor gitu. Atau oh ternyata sampai saat ini tuh saya sudah di ranah data analis ya gitu. Atau jangan-jangan teman-teman udah ada yang sudah bisa memiliki model ya tadi ya, sudah bisa membuat model, ternyata sudah menjadi data science ya Bu Fania ya tadi ya. Iya, betul. Iya gitu. Mungkin ada yang mau share atau mungkin saya dulu kali ya, Bu Fania ya. Boleh, boleh. Yang tadi kan saya tanyain nih, kalau saya kan sebatas dari data ekspor yang dari internal, itu saya mengolahnya menggunakan Excel seperti biasa tuh dan sampai tahap pivot table aja gitu. Jadi setelah datanya dirapihkan, data-data yang tidak dibutuhkan dibuang, misalnya kolom-kolom yang tidak dibutuhkan, terus dibikin lagi kolom baru untuk ngebuat rumusan yang baru misalnya gitu kan. Eh,
Terus kita ngejadiin data yang bisa data yang sudah berupa pivot gitu. Nah, eh, sedangkan ada teman saya nih yang data raw material yang tadi saya kurang paham, tapi sepertinya dia sudah menggunakan sistem query, jadi dia sudah membuat, nggak tahu itu sudah dinamakannya sudah membuat model atau belum, saya belum paham, mungkin nanti bisa dijawab oleh Bu Pania. Jadi dia hanya mendownload data mentahnya saja, terus kalau nggak salah tuh dia cuma nge-rename doang datanya itu menjadi data lokasi awal gitu ya, nge-rename terus tiba-tiba udah jadi, atau nge-rename atau di copy paste atau saya kurang paham. Nah, nanti udah jadi data yang baru tuh. Jadi nggak perlu dia mengolah apa-apa lagi, dia udah menjadi data yang baru. Nah, itu masuknya di klasifikasi yang mana sih Bu Fania tuh? Kalau dari situ berarti temannya Bapak itu sudah menerapkan suatu modeling. Dia Udah, sudah membuat model tertentu, udah entah itu rumusan jadi perhitungannya atau seperti apa. Kalau di Python, jadi itu sudah ada kodenya. Yang perlu di-update itu cuma datanya, masukkan data, langsung dia cuma run semua kodenya, langsung keluar hasilnya. Jadi tadi oh yang aku bilang itu, machine learning itu sebenarnya lebih mudah. Yang lebih susah itu bikin kodenya, Python-nya ini, bikin prosesnya. Tetapi kalau kita sudah bikin sekali, ini efeknya tuh long term. ya, Kita bisa bisa pakai dipakai terus-terusan terus-menerus. gitu ya Bu ya. Betul, Berarti betul. kalau yang tahap saya ini masih data analis doang seperti itu? Iya, betul. Soalnya masih Oh. tahapnya di reporting kan? Ya, tahapnya sampai Mm-mm. reporting doang. Seperti Betul. itu. Tinggal ditambah lagi tuh ilmu ilmu codingnya buat memprediksi di kemudian hari ini. Biar naik jabatan, ayo Mas, semangat. Iya, iya, iya. Ayo. Impactnya luar biasa soalnya. Iya, luar biasa betul. Nanti mungkin tahap selanjutnya memvisualisasikan lagi, bisa masuk lagi ke Power BI gitu-gitu ya, Bu ya? Nah, Lanjutannya ya? bisa bisa. Apalagi kalau pakai environment-nya itu sudah Microsoft. Jadi kalau misalnya kalau Bapak di perusahaan Bapak itu udah biasanya pakai Microsoft, semuanya pakai Microsoft, Power BI, Power Query, Power Apps itu, oh itu malah lebih gampang. Jadi tinggal di Power Platform itu, Power Query, kemudian bisa langsung divisualisasikan di Power BI. Nah, itu wah keahliannya Mas Kemal di situ. Waduh, luar biasa ini. Iya, 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 iya. Berarti saya alhamdulillah udah jadi data analis. Sudah merangkap secara tidak langsung. Semua Nah, kan palu gada pada waktunya. aduh. Oke, oke, oke. Nah, kira-kira nih, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan kah? Saya mau izin nanya, Oh Mas. iya, Oh, boleh. silakan Pak Hilal. Oh, Iya, Pak Hilal, ini Pak Hilal ya namanya ya, betul? iya betul, Oh Mas. iya, oke. Silakan Pak Hilal. Iya, yes. Makasih Mas Andre, Mbak Fania. Ini kebetulan sesinya pas banget sama eh, kegalauan gitu kami saya. Wah. Ya. Jadi masih jadi kan eh, ya memang terkait sama data ini kan banyak ya. Kebetulan saya bidangnya sekarang kan di warehousing. Nah, logistik lah. Nah, di logistik ini kami urusannya sama tadi kayak peramalan produk, istilahnya banyak sama item yang miss, lalu ada spare part juga, ada operasional warehouse juga gitu kan. Nah, memang yang lagi kami fokusin sekarang itu kan kami itu kan pakai sistem WMS ada, WCS ada, SAP pakai gitu. Tapi datanya ini bisa dibilang nggak ngelink ya. Jadi masing-masing itu kayak di blok masing-masing gitu. Jadi cuma yang terkait itu sama cuman ya data SAP ngirim ke WMS, terputus lagi, batch-nya putus, ininya putus, jadi pakai internal batch lagi gitu. Sama juga kayak nanti ARS ini ada alarmnya. Nah, alarm ini analisanya tuh database-nya emang agak-agak eh, banyak banget risetnya gitu Mbak ya Mas ya. Sampai saya tuh bingung nih, saya mau mulai nganalisa ini dari mana gitu. Nah, beda kalau kayak dulu waktu di Gojek kan emang udah tinggal ngomong sama katanya, Mas, tolong buatin ini, Mas, set, set, dah 5 menit jadi selesai gitu. Karena mereka udah jauh ya.
Nah, cuman di tempat saya sekarang tuh belum seperti itu gitu. Jadi datanya tuh ada, tapi nggak terstruktur gitu, nggak sampai kita tuh bingung nih mau ngambil mau analisa kerusakan alarm gitu ya. Itu tuh mau ngambil data yang dari mananya dulu ini karena pengelompokan datanya itu udah terlanjur. eh, jadi dulu tuh saya nggak tahu gimana setiap ada error itu dibuatin alasan gitu. Kayak tadi Mbak bilang ini eh, apa nama PT itu kan ada P titik perusahaan gitu. Ada perusahaan, ada yang satu tulis PT titik, ada satu tulis P titik T titik. Nah itu kita eh, terus terang agak kebingungan di situ sih. Nah, kalau saya mungkin minta saran dari Mbak Fania itu ya, dengan data-data yang misalnya kita punya banyak nih, up, terus terang yang dilakuin sekarang tuh sama sama tim itu semua data di-download, ya setiap bulan data download tuh bisa ada puluhan ribu Excel tuh ya, puluhan ribu Excel di-download, dibikinin analisanya masing-masing, dikelompokin gitu ya Mbak ya, per perusahaan. Pertama tuh kita bikin per sistem dulu, SAP risetnya ini, WMS risetnya ini, WCS risetnya ini gitu ya. Lalu kita cari lagi, jadi pengelompokan lagi lah. Alarmnya itu bunyi di sini, seksi ini, alasannya ini. Jadi agak-agak, dan itu kegiatan yang udah kita lakukan selama hampir 7 bulan gitu. Karena kita mau cari data engineer itu yang ya terus terang agak agak susah di budget sebenarnya ya. Nah, jadi kita terpaksa memanfaatkan teman-teman yang ada. Nah, kalau dari Mbak Fania ya mungkin minta masukannya, eh, apakah aktivitas ya mungkin tadi benar sih datanya mentah banget ya. Kasar banget lah sampai sampai kita tuh nariknya aja. Apakah langkah yang kami lakukan itu bisa dibilang udah agak bener, mengarah bener gitu ya. Downloadin semua tiap bulan, kita kelompokin manual, analisa itu bisa makan waktu seminggu untuk kita mendetek kemungkinan tuh 2 bulan lagi eh, spare part yang ini, alat yang series yang ini akan rusak. Tuh, ya trennya tuh udah mulai ketemu, tapi kita tuh analisa sampai seminggu tuh Mbak untuk gitu karena pakainya Excel lalu dibikin apa makros gitu ya. Nah, apakah hal seperti itu tuh udah mengarah ke pengolahan data yang benar untuk mendapat kesimpulan itu, atau kami ini sudah mengarah ke arah kehancuran data gitu dengan setiap kali kami melakukan seperti itu ya. Jadi terus terang emang belum ada yang bisa paham mengenai tadi SQL tuh, aduh dapetnya dari mana gitu kan. Pengen sih ada yang ngajarin ya. Ini mancing-mancing juga nih. Siapa tahu bisa buka. Mungkin seperti itu sih, Pak. Mungkin dari sekian data banyak itu, buat kami itu bisa jadi kayak semacam satu sisi dibilang berkah juga. Analisa bisa banyak, tapi di satu sisi juga bisa dibilang itu kayak nyiksa juga dengan data seperti itu. Kami harus lama mencari kesimpulannya gitu. Dan memperbaikinya itu gimana ya? Bisa bikin standarisasi misalkan, ya kayak standarisasi kerusakannya itu mau berangkat dari mana dulu sih gitu. Misalkan apakah dari misalkan di standarisasi kayak bikin oh ini forklift rusak gitu kan atau motor yang ini rusak baru areanya atau seperti apa gitu Pak. Mungkin ya ada sedikit mau kok cerita banyak banget ntar saya japri nanti susah nih Mbak. Sesinya habis. Mungkin itu dulu ya Mbak Mas. Terima kasih ya. Oke. Oke, Pak. Wah, ini saya paham sekali sih, karena memang kalau berbicara dengan data ya, data itu ada aja masalahnya dan serumit itu memang data. Apalagi Bapak sudah 7 bulan ya melalui ini. Nah, saran pertama saya adalah membuat metadata. Nah, metadata itu datanya data. Jadi, informasi terkait data. Jadi, mungkin kalau semisal budgeting untuk meng-hire data engineer itu sulit, jadi dibutuhkan paling nggak ada orang yang meluangkan waktunya untuk membuat metadata. Jadi dirangkum itu. Misalnya tadi ada yang PT, ada perusahaan P titik T titik. Itu misal-misal sudah terlanjur menggunakan Excel terus-menerus, minta orang itu untuk mengkategorisasikan suatu keywording di Excel. Jadi di Excel itu ada rumus untuk mengubah misalnya beberapa label yang sebenarnya sama tapi dijadikan label yang banyak itu menjadi satu. Nah, kita butuh orang.
yang bisa meluangkan waktunya untuk mengkategorisasikan tersebut. Jadi jadi satu label. Nanti labelnya disimpan di dokumen. Dokumen ini dinamakan metadata. Jadi kayak rumusnya atau selain rumus juga vocabulary atau informasi yang detail terkait tentang data tersebut. Dibikin rumusnya tuh apa, terus labelnya apa-apa, penamaannya jadi apa. Semisal perusahaan jadi PT, kemudian mesin, kemudian tipe tipe barangnya ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Nah, 1, 2, 3, 4-nya tuh apa saja. Dari situ dibikin rumus. Kalau semisal sudah terlanjur harus terpaksa pakai Excel terus-menerus. Jadi kalau semisal melakukan pelaporan yang sudah tahu pelaporannya monoton seperti itu, tinggal copy paste rumusnya seperti apa. Selain copy paste. Nah, kalau semisalnya mau effort lagi untuk mempermudah di dalam jangka panjang, perlu untuk belajar bahasa pemrograman. Kalau dari saya, mungkin tuh memang kesannya, waduh pusing banget ini lagi belajar gitu. Kalau mau meluangkan waktunya belajar bahasa pemrograman, memang agak susah di awal, tetapi bisa fokus belajarnya untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti membersihkan data. Semisal datanya tuh sama, selama 7 bulan Bapak sudah mengetahui datanya tuh sebenarnya sama, masalahnya tuh juga sama, nggak ada yang lain. Nah, dibikinlah bahasa pemrograman untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi semisal di bulan depan ada data baru yang masuk, data barunya masuk, tinggal run kodenya, langsung keluar hasilnya. Tanpa perlu lagi mempelajari atau mencari tahu datanya seperti apa. Apalagi tadi Bapak bilang Excel file-nya tuh puluhan ribu, ratusan ribu. Itu memang memakan waktu sekali. Nah, tetapi kalau misalnya mau effort untuk belajar bahasa pemrograman dengan spesifikasi menjawab masalah tersebut, sekalinya sudah kejawab, itu akan membantu Bapak itu seterusnya. Setiap bulan akan terbantu. Itu poin kedua. Nah, kalau semisal, oh nggak ada orang ini, maksudnya nggak ada waktu juga, kita perlu belajar ini. Terpaksa untuk hire orang, untuk yang mengurusi data terus ini. Itu. Jadi aku bisa sarankannya sementara untuk 3 itu. Jadi pertama, membuat metadata, rumus-rumus, informasi-informasi yang kita tinggal copy paste setiap bulannya. Cepet gitu. Kedua, belajar bahasa pemrograman untuk membuat modelnya itu biar sekalian langsung jadi. Kalau misalnya ini beneran jadi, bisa long term dipakai. Terus yang ketiga, ya terpaksa hire orang untuk menyelamatkan data ini. Begitu, Pak. Apakah sudah terjawab? Oke, Pak. Ya paling nggak ada arahannya kita akan seperti apa gitu bagus sih. Gitu. Soalnya terus terang emang ini agak kebingungan karena tapi satu lagi yang sebenarnya kalau yang lebih kami perlukan ya dengan kondisi saat itu kami perlu orang yang jago Excel atau lebih yang mungkin untuk future-nya sekaligus apakah data engineer itu juga pasti jago Excel gitu sih. Kira-kira Kalau ya gitu. Kalau mau yang sekaligus ya biasanya jago di bahasa pemrograman. Soalnya saya jamin orang yang bisa bahasa pemrograman itu juga bisa Excel. Soalnya Wah, Excel itu juga permainan logika kan. Jadi rumus-rumusnya Excel tuh sebenarnya if, else, count itu segala macam itu permainan logika. Dan bahasa pemrograman itu juga permainan logika, tetapi lebih rumit. Jadi kalau hmm, dia memang sudah bisa biasanya bahasa pemrograman, Python atau ada itu pakai Excel itu juga biasanya bisa karena itu bahasa pemrograman juga yang betul. lebih simple dan permainan logika. Oke, sip, sip. Makasih banyak, Mbak, masukannya, Mbak. Iya, Makasih. terima kasih juga atas pertanyaannya. Iya, terima kasih Pak Hilal ya. Bisa juga Pak, ada lagi jawabannya Pak. Langsung consulting dengan Bu Iya, Fania betul. Langsung hubungi untuk Ujungnya kayak inisiator ke situ sih. akademi. selanjutnya. Nah, betul. Oh, kita bisa membantu itu. Misal Bapak menghabiskan waktu 1 minggu analisis, konsultasi ke Nah, kita cuma beberapa hari aja. Kita nah, hati siap, nanti siap. Bapak. Iya, banyak banget. Colek Mas Kemal. Mantap. Lanjut Japri Pak, sikat Pak. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab yang saat ini mungkin kita tahan dulu ya Bu ya karena bakal ada overview lagi ya selanjutnya ya. Iya, Mungkin nanti setelah overview singkat overview gitu. itu, overview singkat baru kita buka lagi Q&A-nya ya teman-teman ya. Mungkin seperti itu saja. Boleh silakan dilanjutkan lagi Bu Fania. Oke, aku share screen lagi.
Sorry. Udah terlihat kan ya layar saya? Ya, sudah terlihat, Bu. Waduh, ini apa ini? Langsung kaget. Lanjut, Bu, lanjut, Bu. Nah, inilah Python. Oke, bahasa pemrograman Python. Nah, ini saya pakai platform ini tuh namanya Google Colab. Kenapa saya pakai Google Colab? Karena ini mempermudah saya. Karena ini bisa di-share. Nanti codingan ini nanti saya coba share buat orang Bapak Ibu yang mau coba belajar gitu nanti saya share. Nah, tapi kalau mau bikin sendiri itu gampang tinggal pergi. Nah, ini untungnya direkam ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa coba ikuti step by step-nya. Bisa pergi ke google.colab. Terus ini klik, kemudian bikin new notebook. Nah, oke, agak loading ini internet saya. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti di sini langsung bisa ngoding. Saya import pandas SPD. Nah, ini contohnya aja. Nah, untuk overview lagi, Python adalah bahasa pemrograman yang bahasanya itu bahasa Inggris dan sudah seperti bahasa manusia. Jadi kalau misalnya di sini dilihat import SS itu bahasa pemrograman yang sudah oke lah, paham lah bahasa Inggrisnya seperti apa. Nah, gitu. Untuk detail pembelajarannya Bapak Ibu perlu belajar lebih detail lagi secara mandiri karena ini memang kayak kita belajar bahasa asing ya. Nah, nanti saya kasihkan Google Colab ini. Kalau misalnya Bapak Ibu mau edit atau mau otak-atik, bisa dengan cara klik file, kemudian save a copy in Drive. Ini. Tujuannya adalah menyimpan apa yang saya kasih ke Bapak Ibu ini di Google Drive-nya Bapak Ibu. Nanti tahunya bagaimana? Melalui namanya. Kalau sudah namanya ada copy of, nah ini berarti sudah tersimpan di Google Drive-nya Bapak Ibu. Kalau belum ada namanya ini berarti masih tersimpan di punya saya. Nah, oke. Alasan lain kenapa saya ngoding Python-nya di Google Colab, karena di Google Colab ini gratis. Kemudian bisa di-share, jadi bisa kolaborasi. Misalnya mau pakai banyak orang, jadi bisa di-sharing, nggak cuma Bapak aja yang pakai gitu. Kemudian ada alasan lain adalah RAM-nya. RAM-nya di sini sampai 13 giga dan memorinya sampai 108 giga. Kebetulan laptop saya RAM-nya cuma 8 giga. Daripada saya ganti laptop untuk ngoding Python, mending saya pakai Google Colab. Make sense. Jadi menghemat uang saya dan saya tetap bisa kerja. Kemudian disknya juga besar. Tuh. Nah, dan ini tuh gratis. Oke, untuk otomasi tadi saya udah bicara otomasi ngoding segala macam. Nah, ini proses otomasi. Ini saya kasih contoh di mana datanya, ini data sampel supply chain logistik. Ini datanya dari Kaggle. Jadi semisal Bapak running ya, running code ini. Cara runningnya adalah dengan cara klik tombol play ini atau klik Control dan Enter diklik bersama. Misalnya saya klik ini. Nah, ini sedang diproses untuk mengambil datanya. Datanya di mana? Di sini. Bapak Ibu langsung muncul URL-nya. Diklik URL-nya ini, langsung ngedownload. Nah, ini ada downloadannya. Nah, downloadannya nanti dimasukkan ke sini. Di sini ada logo upload. Nah, upload nanti datanya ya, yang sudah di-download itu. Di-upload situ, kemudian run semua kodenya ini. Bisa langsung dipakai. Ini adalah contoh modeling. Nah, di sini yang mungkin perlu dipelajari adalah menjawab kebutuhan Bapak Ibu terlebih dahulu. Kalau di contoh overview ini, saya ingin memprediksikan keterlambatan pengiriman barang on time atau terlambat. Karena contohnya kasusnya adalah setiap bulan saya harus reporting ini untuk cari tahu berapa banyak barang atau pengiriman yang terlambat dan berapa banyak barang yang pengirimannya tepat waktu. Saya pakai datanya tuh banyak banget dan setiap bulan tuh harus melakukan periportan seperti itu. Karena itu suatu rutinitas yang sama dengan data yang formatnya sama, keanehannya juga sama, mending dicari tahu dengan bahasa pemrograman Python ini. Nah, ini gambaran saja ya. Jadi saya ngambil datanya dari sini, kemudian ini itu untuk memasukkan package atau library.
Nah, package atau library ini bikinannya orang-orang yang bisa kita gunakan. Contohnya ini nih, NumPy ini untuk perhitungan matematis, linear aljabar, kemudian Pandas ini untuk otak-atik data frame. Semisal Bapak Ibu kan datanya CSV ya, ini saya datanya CSV, tapi tampilannya bisa rapid seperti tabel ini itu dari data frame. Nah, untuk lebih detailnya, Bapak Ibu perlu belajar mandiri, karena ini memang susah. Jadi memang perlu ketekunan dan mempelajari mandiri gitu. Nah, nanti ini semua code-nya bisa Bapak Ibu run ya. Kalau jaga-jaga Bapak Ibu nggak bisa run, itu Bapak Ibu bisa run ini terlebih dahulu, pip install package name. Nah, package name itu ini, NumPy, Pandas, Scikit-learn, XGBoost, ini nama package name. Nanti caranya adalah dihapus ini, kurung huruf pagarnya ini dihapus, kemudian package name-nya diganti, sebenarnya NumPy, gitu. Terus nanti diklik run, gitu. Nah, tapi saya nggak ngeran ini. Kenapa? Karena saya sudah nginstal. Jadi tinggal ngambil, manggil aja. Dan ini perlu dilakukannya itu sekali saja. Alasannya adalah ini seperti menginstal aplikasi di handphone Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu bisa install aplikasinya cuma sekali. Nggak berkali-kali, nggak setiap pakai diinstal. Nah, ini sama konsepnya seperti itu. Jadi installnya hanya sekali. Nanti kalau sudah diinstal semua, makanya tinggal ini import form ini. Dan ini adalah bahasa pemrogramannya. Udah, memang pusing nih, perlu belajar dan perlu ketekunan sendiri, dedicated untuk belajar ini. Nah, di sini juga import datanya. Nah, datanya tadi sudah saya harus dimasukkan di sini dan import. Semisal Bapak Ibu tuh datanya setiap bulan ganti. Berarti Bapak Ibu tinggal ganti datanya dengan cara diklik ini, data dokumen, terus ada tombol upload, di-upload, diklik, terus upload data yang mau Bapak Ibu pakai setiap bulannya dengan kode yang sama. Terus ini saya upload model tentang eh, logistik. Kemudian, nah di sini model yang perlu Bapak Ibu pelajari untuk mempermudah keseharian Bapak Ibu. Contohnya ini saya mengubah data waktu karena waktunya itu ada yang tulisannya sih memang 20 Agustus gitu. Tapi ternyata itu formatnya bukan waktu. Ternyata tuh formatnya teks. Kalau di Excel sendiri kan juga ya, di Excel itu kadang nama tulisannya 20 Agustus, tapi kalau diklik ternyata tuh nggak bisa diapa-apakan, ternyata formatnya itu bukan date gitu. Nah ini adalah code sederhana untuk mengubah informasi tersebut menjadi date. Seperti itu. Karena kenapa saya melakukan ini? Karena saya mau mencari tahu apakah pengirimannya itu berapa hari. Karena saya bekerja dengan waktu, ini memprediksikan apakah pengirimannya terlambat atau tidak. Nah, saya perlu itu, jadi saya menyiapkannya itu juga. Terus yang ini adalah kode untuk membuat visualisasi yang di sini. Ini untuk bar chart, ini untuk stack chart. Semisal Bapak Ibu udah punya datanya tuh, datanya agak mirip-mirip, udah Bapak Ibu coba masukkan datanya di sini terus otak-atik code-nya gitu. Tanya ChatGPT gitu. Otak-atik code ini, ubah code ini agar sesuai dengan data saya. Kalau kata ChatGPT itu oke. Bisa di chat.openAI atau Gemini gitu. Copy paste semua code saya di sini atau upload code saya ke GPT atau Gemini, terus suruh code ini untuk disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Ini untuk visualisasi bar chart, ini untuk stack chart. Nah, saya mau plot kolom apa aja? Saya mau plot payment type, customer segment, market, order region, order status, dan shipping mode. Tampilannya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu bikin ini di Excel, setiap kali Bapak Ibu ada data, pasti ini bikinnya agak lama. Lumayan lah 10 menit, 15 menit lah kalau datanya bersih. Nah, kalau misalnya kita melakukan rutinitas yang sama setiap minggu, setiap hari, setiap bulan, bahasa pemrograman ini sangat membantu karena tinggal klik run doang. Memang bikinnya yang lama di awal. Kalau udah bikin dan beres, itu bisa dipakai terus-menerus, langsung dimuncul semua. Alasannya saya bikin dua ini tergantung preference. Kadang ada orang yang cocok dengan chart yang seperti ini, bar chart. Ada orang yang cocok dengan slide ini. Jadi tergantung Bapak Ibu prefernya yang mana.
Selanjutnya ini untuk eksplorasi tambahan visualisasi juga distribusi agar lebih cepat. Kenapa saya pakai distribusi? Mengetahui pola-pola yang aneh-aneh gitu. Ini contohnya, oh ini kok ada profit yang tiba-tiba kita minusnya lumayan gede nih, minus 1,5, terus ini minus 2,5, langsung kita cepet taunya. Nah, ini juga dari visualisasi, eksplorasi gitu. Ini masih Pak tahap exploration tadi yang saya jelaskan. Tahapnya ranahnya data analis itu di sini. Sebenarnya reporting ini aja cukup, reporting ini aja cukup gitu. Nah, kalau yang data scientist itu sudah mulai memprediksikan di mana di code ini itu membuat ba- Excel kita atau data kita itu jadi bahasanya komputer. Misal tadi kita bicaranya bahasanya region, complete pending process region itu berarti ini Kanada, Caribbean, Central Africa, Central Amerika. Semisal, emang mesin tahu Kanada itu region? Emang mesin tahu Kanada itu beda sama Caribbean? Bagaimana biar dia tahu dan cepat mempelajarinya adalah dengan pengkodean. Nah, ini adalah kode untuk mengubah jadi bahasanya komputer dengan false and true gitu. Jadi dari kategori-kategori tersebut dijadikan kolom-kolom baru seperti ini cash, debit, payment, transfer dari yang satu kolom yang sama akhirnya jadi 4 kolom di mana false itu mencerminkan kalau row ini value ini itu bukan cash tapi debit. Jadi yang value dua ini transfer itu true berarti mereka transaksinya pakai transfer yang lainnya false. Ya, ini memang agak rumit dan perlu dipelajari lebih detailnya. Nah, kalau sudah tuh kecanggihannya, kalau kita sudah bisa bahasa pemrograman dan modeling, jujur ya, prediksi itu hanya 2 row ini loh. Codingannya itu hanya 2 baris ini. Model, random forest classifier, model.fit. Udah, itu disebut prediksi. Kenapa loh? Saya pikir prediksi itu codingannya tuh panjang. Enggak. Kenapa? Karena sekarang udah canggih. Dunia udah canggih, udah banyak orang pinter di luar sana. Puji Tuhan lah, haleluya, alhamdulillah. Banyak yang pinter di luar sana. Kita langsung pakai modelnya. Yang ini bikin orang lain, tapi canggihnya Python adalah kita nggak perlu mikir. Matematika algoritmanya di belakang tuh seperti apa, kita langsung pakai random forest gitu. Tinggal panggil random forest classifier. Tetapi kalau di detailnya random forest ini, wah macam-macam lah. Nah, random forest ini bagian dari uh, model klasifikasi unsupervised. Karena apa? Karena saya tidak menggolong-golongkan data saya langsung taruh semua data kotor saya ke sini, biar mesin yang mencari tahu polanya. Ini ya, kayaknya pakai random forest classifier. Dan saya fit ini berarti implement modelnya. Dan canggihnya lagi kalau dari data science dan Python ini kita mengetahui variabel-variabel mana yang penting biar yang sisanya itu langsung dibuang aja karena nih datanya kan besar ini. Datanya ada 15.549 baris. Kolomnya aja ada 46, datanya itu besar. Nah, dengan satu box ini kita tahu kalau variabel apa aja yang penting. Nah, contohnya, oh ternyata tipe shipping ini yang mempengaruhi informasi tentang keterlambatan pengiriman atau tepat waktunya pengiriman itu dari tipe tipe pengiriman. Nah, langsung kita tahu, oh berarti variabel-variabel lain itu kita buang aja, nggak guna untuk memprediksi. Tahunya nggak guna gimana? Dari threshold, misalnya kita set 0,01 alias 1%. Yang nilai pengaruhnya ini kurang dari 1%, kita exclude gitu. Nah, kita exclude dan hasilnya cuma sisa 13 kolom. Nah, ini kan lebih enteng nih kalau di otak-atik kan lebih enak hanya 13 kolom saja. Nah, dari situ kita cek akurasi klasifikasinya. Oh, ternyata model ini tuh bisa mengklasifikasi akurasinya 72%. Dia betul mengklasifikasikan pengiriman itu akan terlambat atau tepat waktu 72%. Kayak gitu. Nah, tahunya dari mana? Apa aja variabel yang penting-penting? Variabel yang penting adalah si tipe pengirimannya, yang standar, terus yang first class, kemudian order statusnya hold atau customernya office atau apa, itu ternyata mempengaruhi informasi tentang keterlambatan. Nah,
Terus kalau sudah, ini yang tadi kurva yang tadi saya jelaskan untuk mengetahui apakah relevan atau enggak. Kalau just in case tiba-tiba ada suatu kasus yang ternyata tidak relevan, jadi kita perlu memperbarui modelnya. Kalau misalnya ini udah orange, ini udah di bawah garis-garis putus-putus, berarti kita harus memperbarui modelnya. Just in case, semisal selama 7 bulan terakhir data yang kita pakai tuh sama monoton, tetapi bulan depan ternyata ada data yang baru nih, variabel yang baru, ada kategori yang baru yang kita tidak tahu gitu. Dan model ini sudah tidak relevan, jadi kita perlu memperbaruinya. Nah, yang confusion matrix yang saya jelaskan tadi di sini, oh berarti semisal ini tentang yang terlambat ya, oh berarti ada 1.000 transaksi yang terlambat, ada 1.200 yang tidak terlambat. Nanti langsung cepat kita memprediksikannya. Berarti di di bulan depan apa aja yang bakal terlambat, produk-produk apa. Oh, ternyata dari model tersebut kita tahu yang standar, pengiriman tipenya standar, terus habis itu dia statusnya hold dan pengirimannya untuk office, mereka cenderung terlambat. Jadi kita langsung bisa target orang-orang itu untuk entah kita antisipasi, melakukan strategi. Begitu, ini adalah gambaran proses dari data science yang memang bahasa pemrograman Python ini memang rumit. Nah, tetapi untuk lebih lanjutnya nanti saya kirim materinya untuk dieksplor juga, untuk dipelajari juga. Oke, sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi? Nih, udah mulai pusing di sini. Saya jamin. Oke, terima kasih Bu Fania. Ini luar biasa. Ini sampai di di apa ya? Ini keren sih. Maksudnya kita juga jadi kurang lebih tahu lah apa sih yang mereka pegang tuh gitu. Gimana sih cara ngolahnya Mm-mm. gitu kan? Dan hasil akhirnya ya ternyata bisa bisa muncul si apa namanya? Ramalan-ramalan itu tuh bisa muncul tuh ngelihatnya tuh ternyata seperti itu gitu ngelihatnya gitu. Dan luar biasa ya ternyata ya teman-teman ya. Ini apalagi untuk di perusahaan-perusahaan atau tim-tim PPIC ini mungkin kan, wah ini kepake banget nih kalau misalnya memforecast ketersediaan barang, Betul. naik turunnya barang, demand-nya gitu luar biasa nih. Oke, teman-teman, coba kita buka lagi nih Q&A-nya. Tapi karena berhubung udah jam segini, mungkin kita batasi saja ya. Karena biasanya sudah selesai di jam eh, 9:30 nih, tapi bisalah kita lebih-lebihin dikit lah gitu. Mungkin teman-teman, Dre, satu aja Dre, kita buka pertanyaannya Dre. oh gitu Pak, satu Ya aja satu Pak. aja, ya Oh satu aja. udah, Ya. oke. Kalau Waktunya sudah pertanyaan, mepet soalnya. Ya. oh oke oke Pak, oke Pak, Oke. oke Pak Haji. Siap siap, oke. Boleh teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nih, boleh langsung ngacung, silakan. Mas sembari nunggu ada yang mau nanya atau enggak, saya mau tanya juga Bu Fania. Oh, itu ada Ronald. Oh, ini Pak Ronald nih, boleh. Boleh Pak Ronald, silahkan Pak. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak. Ya, saya mau tanya, berarti untuk yang tadi itu, yang apa Google apa tadi itu Google Colab. ibaratnya worksheet-nya itu di Google Colab itu ya, Pak. Iya, iya betul, Ibaratnya itu kalau semuanya worksheet. kalau misalnya di apa, Notebook. misalnya kayak aplikasinya kalau software kan ada SAP atau segala macam lah. Kalau yang data scientist ini secara simpelnya worksheet-nya itu di yang tadi itu yang Google Colabs itu. Iya, betul. Kalau di aplikasi di laptop atau komputer tuh ada beberapa, contohnya Visual Code Studio atau Cursor atau yang lain. Nah, tetapi kalau yang pakai yang aplikasi-aplikasi tersebut, proses runningnya tuh semuanya tuh pakai laptop.
Jadi tergantung sama laptopnya, Oh, oke. RAM-nya akan konsumsi RAM-nya itu lumayan besar gitu. Apalagi kalau kita bekerja datanya jutaan gitu ya. Jadi Hmm. kalau dari saya pribadi, saya lebih suka dengan Google Colab karena saya kasihan dengan laptop saya. Kalau tiap hari harus running data jutaan gitu, saya lebih prefer Google Colab dan itu pun gratis gitu. Dan itu bisa diakses oleh semua orang yang punya jaringan internet kan ya. Jadi Iya, iya, lebih kekurangannya ya lebih di simpel jaringan ya. internet. Betul. Kalau yang Oh, aplikasi nggak perlu oh, jaringan internet. ya ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ronald. Jadi emang luar biasa sekali ya sekarang ya, sangat 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 dipermudah ya. Luar biasa tuh. Yang susah belajarnya. Iya. Nah, berarti Bu Fania, Iya, kan kita kan tadi kan seperti bisa mengambil model-model yang open source dari yang sudah betul. dibikin oleh orang misalnya kan yang Mm-mm. tadi apa sih yang Random forest forest. tadi gitu ya. Iya, Nah, gitu-gitu. Nah, itu tuh masih maksudnya ada ketakutan tersendiri nggak sih bahwa model yang mereka buat tuh bisa jadi salah atau seperti apa gitu atau relevan dengan kebutuhan perusahaan? nah itu bisa di search. Semisal kalau mau prediksinya misalnya regresi atau apa gitu, nanti bisa di search model yang sesuai itu apa gitu. Dan kalau misalnya kita sudah pakai modelnya orang-orang yang sudah ada di patent, biasanya itu sudah model yang paling bagus karena dari patternnya dari perusahaan sendiri dan komunitasnya tuh mereka akan menggunakan library yang memang relevan. Jadi kita nggak usah ragu model itu salah, kita bisa percayakan model itu dan itu yang bikin bisa orang-orang researchers gitu. Jadi bisa Oke, dibuktikan kebetulannya. berarti sudah sangat memadai. Iya, itu Oke, ada oke. yang bertanya Oh, lagi? ini mau ada yang Hmm. nanya lagi berhubung masih ada waktu sih. Eh, masih mungkin masih boleh lah nanya nih. Boleh Pak Andik ya? Pak Andik silakan Pak Andik. Mumpung masih ada waktu Pak Andik, mungkin kita bakal close di 21.30 ya, teman-teman ya. Ya, oke. Oke. Silakan Pak Andik. Halo, tes, tes. Ya, Ya, saya dengar. Ya, masuk ya suaranya? masuk tapi kecil Pak suaranya Pak. Oh ya, sebentar, Iya. sebentar, sebentar. Tunggu sebentar. Cek, cek. Nah, Nah, udah. nih, sudah. Oke, maaf, maaf. Iya, maaf ya, saya enggak open cam ya, Kak. Sama Iya. ngomong anak soalnya. Oh, Oke. iya. Silakan Pak Andik. Ya, jadi saya ini masih tergolong baru, Kak, di belajar SCM sama data science ini. Mungkin supaya lebih fokus, saya nanyanya dalam domain marketing aja mungkin kali ya. Oh, boleh? Jadi kalau kalau dengan data science ini kan tadi arahnya harusnya kita bisa memprediksi demand atau memprediksi penjualan gitu ya kayak. Betul. Cuman kadang-kadang ini saya ragu-ragunya gini, datanya ini sudah cukup oke nggak ya untuk dijadikan data sumber untuk melakukan prediksi gitu Kak. Karena apa ya, pola penjualan ini kadang-kadang kalau di domain kami ya itu dia seasonal. Seasonal itu maksudnya gini, setahun itu bisa jadi jualannya yang peak cuman hanya 2 bulan 3 bulan saja gitu ya, itu peaknya. Kemudian motif yang atau ini kan tekstil ya, saya ungkap aja ini tekstil, kemudian spesifiknya ke sarung lah gitu ya. Nah itu terus eh, kira-kira nih kalau dengan data yang dengan apa penjualan yang temporal gitu tuh kok temporal apa seasonal seperti itu faktornya yang kita butuhkan untuk mempredik itu apa saja ya kayak Oke. Udah situ aja pertanyaannya. iya iya itu saja sih itu dulu sih. Nah, dari data Bapak, nanti ini saya kasihkan ke Bapak, nanti minta tolong ChatGPT atau Gemini untuk otak-atik code-nya ini disesuaikan dengan data Bapak. Dan ini saya udah kasih kode di sini ada namanya feature importance. Jadi namanya adalah kepentingan variabel. Semisal data Bapak itu banyak gitu ya.
Bapak nggak tahu ini datanya udah cukup nggak ya untuk memprediksikan penjualan atau segala macam, datanya relevan nggak ya? Nah, nanti dicek di sini importance-nya. Ini berupa persen, jadi ini 50%, ini 23%, ini 6% gitu. Paling tinggi, paling atas itu berarti variabel yang paling penting. Variabel yang paling penting. Nanti Bapak akan dari kode ini, nanti Bapak tahu variabel mana yang penting, variabel mana yang kurang penting, sehingga Bapak nanti mungkin bisa di-exclude lah, daripada susah-susah mikir, daripada susah-susah fokus ke situ, ternyata kurang Oke. penting. Nah, untuk tahu sudah cukup atau enggaknya, di sini saya juga sudah ada importance-nya. Nah, nih, akurasi. Akurasinya 72%, 73%. Semisal nanti Bapak udah running yang kode ini, Bapak running kode ini dan hasilnya ternyata 50%, berarti masih perlu variabel lain yang perlu Bapak kumpulkan. Berarti datanya masih kurang untuk menggambarkannya. Biasanya di atas 70 itu sudah bagus. Udah bisa buat memprediksi. Kalau Oke. misalnya data yang Bapak punya udah, misalnya ini 73%, oh udah cukup berarti untuk memprediksikan. Gitu. Kalau misalnya Gitu datanya ya. presentasinya masih kurang, terus oh ya udah berarti perlu data lagi. Seperti itu. Oke, oke. 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 Mungkin nanti kalau kurang jelas, nanti setelah dicoba kurang jelas bisa saya kontak lagi aja ya Mbak Oh, Fania. boleh, boleh, boleh. Oke, siap, siap, siap. Pak, kalau kurang jelas kita ada bikin webinarnya loh nanti. Oh Ya. gitu. Kalian dulu. Nah, Mantap. Bang paling iya, jago Boleh, makanya Pak. saya langsung sambung. Saya langsung sambung dari sini ya. Ini memang kita apa namanya? Kita malam ini tuh memang teaser ya. Tapi saya lihat kok teasernya juga cukup mendalam ini ya. Waduh. Ya, jadi buat teman-teman yang tertarik ya, nanti di bulan September kita akan ada webinar ya. Webinarnya berbayar ya, bukan kita mau jualan atau apa, tapi memang ini ilmunya mahal ya kan. Ilmunya mahal, kita harus respect sama narasumber ya kan. Nah, kita akan berbayar, tapi seperti biasa webinarnya ASCI itu tidak mahal ya, tidak memberatkan ya. Nanti kita bicaralah dengan Ibu Fania atau Mas Kemal ya. Siapa mungkin atau ini nih tandem nih ya kan. Ya, pokoknya nanti tentang all about data science, all about AI, all about machine learning, dan segala sesuatu yang berguna untuk pekerjaan kita ya. Jadi ini bukan webinar tentang IT ya, bukan, tapi webinar tentang mengolah data ya, dan pasti akan terpakai di pekerjaan kita. Ya, nanti pantengin aja. Atau ini mungkin saya mau tanya sedikit nih sama teman-teman, mungkin ada yang boleh ketik mau gitu kalau mau ikut webinarnya nih. Wah, Habis coba procurement ayo. ya Pak, lanjut Pak. Habis procurement lanjut ini. Wah, Pak siap. Aristo. Ya, tuh. Ayo siapa lagi yang mau? Nah, ya nanti kita bikin ya. Pasti kita bikin nanti apa namanya bulan depan ya. Habis procurement benar ya. Bulan ini kita lagi procurement. Bulan depan kita akan ke data science dan data analitik. Ya, kemudian pertengahan September kita ada acara offline ya, ada gathering kita sebutnya. Itu menggabungkan konsep gathering dan training. Ya, jadi nanti kita belajar inventory management, kemudian kita juga ada sesi mentoring ya, mau ketemu Mas Kemal nanti bisa itu di tanggal 14, ketemu Pak Yudi ya, ketemu Mas Andre, ketemu saya, ketemu Pak Tama, ketemu Pak Arta ya, ketemu Pak Sila. Ya, karena kita ada sesi mentoring juga. Ya, jadi paginya di acara gathering itu kita akan belajar inventory management. Kemudian siangnya kita akan mentoring. Nggak usah khawatir, itu acara seharian. Sudah dapat makannya all you can eat, ya, dapat kopi, snack, free flow kopi ya. Jadi acara bakal seru seperti yang sudah kita jalanin sebelum-sebelumnya ya. Yang mau join untuk acara itu tanggal 14 September hari Minggu. Ya, infonya ada di grup. Ya, demikian tambahan informasi dari saya. Saya pribadi dan mewakili ASCI mengucapkan banyak terima kasih sama Ibu Fania ya, ini menarik banget ya, saya juga belajar banyak ya Pak Yudi ya, benar ya, kita juga ya Sangat. belajar banyak banget ya. Ya, kita kembalikan ke Andre sebagai moderator, silakan Andre, ditutup Andre. Siap.
Pak Aje, terima kasih banyak Pak atas informasinya Pak. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi di ASCI ini adalah teasernya. Tadi dari Pak Aji sudah menginfokan sendiri. Bulan depan itu bakal ada lanjutannya dari sini. Baru podcastnya aja udah luar biasa banget ya. Sampai dapat overview-nya lagi tadi kan luar biasa nih. Apalagi nanti pada saat webinarnya gitu. Mohon Bu Fania jangan terbebani ya. Oke, jadi mohon maaf teman-teman yang mungkin masih mau bertanya atau masih mau sharing dan belum mendapatkan kesempatannya karena waktu kita terbatas, mungkin bisa join lagi nanti pada saat webinar dan di situ bakal lebih deep lagi, lebih dalam lagi karena pada saat webinar itu dia dibikin grupnya lagi. Grup untuk webinar di situ dan di situ bisa langsung kita bom tuh pembicaranya tuh, pematerinya tuh tentang apa aja yang mau diketahui tuh. Kita kasih PR ke pematerinya untuk ngejabarin di situ. Jadi dan kalau webinar itu biasanya series ya. Jadi ada beberapa tahap dan pastinya bakal jauh lebih deep lagi, lebih dalam lagi itu semuanya. Jadi terima kasih banyak, selamat banyak untuk Bu Fania sudah mau sharing ilmu yang mahalnya ini, yang never ending. Dan untuk teman-teman semuanya, Pak Yudi, Pak Aje, dan teman-teman yang sudah join di sini, yang sudah antusias untuk mengikuti acara ini, mohon maaf dari saya pribadi bila ada salah patah kata. Mungkin kita bisa bertemu lagi di acara selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Yang semua. ya, Oke, terima kasih terima kasih ya. Selamat Terima malam. kasih Selamat semuanya. malam. Terima kasih semuanya.